Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Jangan lupa, follow akun sosial media kami. Selamat menikmati imajinasi para pemimpi. Di sebuah kerajaan yang megahnya bikin Versailles iri hati, seorang Raja Demon sedang terduduk di singgasana layaknya pengangguran menunggu hasil undian. Tangan menopang wajah, tatapan kosong, seolah memikirkan cicilan tak kasat mata. Ia adalah Kim Jang-cheol, dulunya mahasiswa pascasarjana Korea yang hidup damai bersama skripsi, stres, dan mie instan. Sembari menghela napas seberat naskah tesis 400 halaman, ia mengenang masa lalu yang lebih sederhana, setidaknya dulu begitu. Kemarin, hidupnya berubah seperti drama Korea genre isekai. Kim mendadak menjadi Tredos, Raja Demon terakhir dari Gim yang dulunya cuma jadi pelampiasan insomnia. Gim itu bernama Paladin of Blood, Gim penuh darah, keringat, dan update yang bikin pemain trauma. Tujuannya sederhana, membangunkan pahlawan tua yang sudah tidur lebih lama dari jam tidur mahasiswa jurusan teknik. Namun, sambil menopang wajah bak patung pemikir, Tredos menyadari bahwa membangunkan pahlawan bukan lagi jadi masalah utama. Masalah utamanya sekarang adalah hidup. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dramatis seperti efek panggung musikal, dan seseorang masuk sambil menyerukan nama Tredos. Sosok itu adalah pelayan kerajaan bernama Zephyros, level 15. Ya, bahkan pelayan pun ada levelnya, karena dunia ini tak kenal logika. Zephyros menyampaikan kabar gembira untuk para penggila kekerasan. Persiapan perang telah selesai. Di luar, barisan pasukan iblis sudah berkumpul, lengkap dengan senjata yang lebih banyak dari isi kantong Doraemon. Mereka siap bertempur, marah, dan antusias seperti penonton konser K-pop yang berebut photochart. Di tengah kerumunan berdarah itu, muncullah Panglima Demon bernama Asurat, level 534, dengan julukan yang cukup membuat anemia kambuh, Pangeran Peminum Darah. Dengan semangat orasi pemilu, Asurat meneriakkan ajakan invasi demi menyudahi kelaparan nasional para iblis. Lalu hadir pula Sirgi, sang panglima berbaju besi dengan 6 tangan memegang samurai tajam, karena 2 tangan tak cukup untuk memotong kenyataan pahit. Level 531, Sirgi terkenal sebagai ratu yang sedingin wifi kampus. Ia berorasi tentang tragedi masa lalu, wilayah tandus, dan menu makan malam yang terdiri dari anggota keluarga sendiri. Tak mau kalah gaya, Panglima bernama Hartok tampil dengan kacamata 1, pakaian rapi, dan postur seperti dosen killer yang sedang memeriksa tugas. Level 555, dijuluki Adipati Agung Kabut, karena sepertinya suka muncul dan hilang seperti mantan. Di sisi lain ada Baal, sang titan berotot kawat tulang besi yang memegang kapak besar nan mengintimidasi. Sayangnya, bukan Gatot Kaca, melainkan Baal, level 539, dijuluki Tiran Batu Hitam karena menolak julukan Tiran Batu Bata, katanya kurang sangar. Akhirnya, Raja Demon Tredos keluar dengan gaya elegan didampingi pelayannya Zephyros, siap menghadapi pasukan iblis yang mengidam-idamkan peperangan seperti remaja menantikan diskon tanggal kembar. Dengan muka sangar hasil latihan cermin dan suara lantang yang pernah melatih di paduan suara neraka, Tredos memanggil para pasukannya untuk mendengarkan titahnya. Para panglima pun siaga, siap mencatat perintah seperti peserta seminar motivasi. Dengan keyakinan yang terdengar seperti ucapan terakhir sebelum bangkrut, Tredos menyampaikan perintah utama hari itu, hentikan peperangan. Ya, sekeras itu. Tidak peduli seberapa siap atau berdarah-darahnya mereka, peperangan harus dihentikan. Tredos kembali menghela napas panjang, seolah sedang menyesal beli skin mahal sebelum event habis. Lalu ia menyampaikan hal yang lebih mengejutkan dari spoiler film, mereka harus segera memulai bertani. Spontan, para panglima iblis bengong seperti baru dikasih tahu bahwa wifi neraka dicabut. Mereka terkejut, bingung, lalu berubah menjadi festival amarah dan menyatakan betapa konyolnya perintah itu. Tredos kaget melihat reaksi pasukannya. Dalam kepanikan, ia mengeluarkan taring, bukan untuk menggigit, tapi untuk menutupi ketakutan. Anehnya, para panglima malah langsung ciut, ketakutan luar biasa melihat taring sang raja yang selama ini mereka puja. Namun di balik drama itu, Tredos tiba-tiba teringat sesuatu yang membuat seluruh sistem sarafnya nge-freeze. Jika mereka memulai peperangan, maka sang pahlawan kuno akan terbangun. Pahlawan yang sudah ia hadapi 20 kali dalam game Paladin of Blood, dan kalah 20 kali juga. Pahlawan itu bernama Kim Chi, level 9990. Terlalu tinggi hingga tampak seperti bug system. Tubuh berotot, postur gagah, sorot mata tajam, namun berpakaian seperti korban fashion bencana. Tredos langsung tahu bahwa jika pahlawan ini bangun, maka ia pasti akan mati dalam waktu kurang dari loading screen. Sebelum terjebak dalam tubuh demon ini, Kim Jang-cheol adalah mahasiswa jurusan pertanian di Universitas Korea. Mimpinya mulia, menjadi petani kaya raya, panen hasil bumi sambil tersenyum ke langit. Kim sangat cerdas. Saking cerdasnya ia langsung naik jadi mahasiswa terbaik. Dan sialnya,
jadi sasaran empuk para profesor kampus. Satu profesor memujinya sambil menyuruh menyelesaikan tesis. Bukan tesisnya sendiri, tapi milik sang profesor. Katanya ini demi nilai yang bagus, padahal niatnya outsourcing gratis. Profesor lain memanfaatkan keahliannya untuk proyek kampus, sambil terus memuji seperti sales asuransi. Yang paling absurd, ada profesor yang menyuruh Kim membajak ladang. Bukan sebagai penelitian, tapi murni jasa traktor hidup. Lambat laun Kim sadar bahwa dirinya bukan mahasiswa, tapi budak akademik. Duduk lemas di bangku, ia merenungi hidup yang dijalani. Semua kerja kerasnya diklaim sebagai prestasi orang lain. Frustrasi memuncak. Kim akhirnya berteriak dalam hati bahwa ia ingin membunuh semuanya. Sebuah dorongan yang lahir dari kedalaman jurang akademik. Dopamin dalam otaknya terkuras habis, dan Kim mulai kehilangan akal sehat. Satu-satunya jalan kembali ke kewarasan hanyalah satu, main game. Game yang absurd, sulit naik level, dan membuat gamer profesional menangis di pojokan. Tak ada satupun pemain yang berhasil menamatkannya lebih dari sekali. Namun Kim Jang-cheol memutuskan untuk menyelesaikan game itu 19 kali. Ia ingin merasa hidup kembali. Maka dimainkannya game itu tanpa tidur, tanpa jeda, dan tanpa ampun. Dengan dedikasi setara biksu pertapa dan stamina seperti baterai yang tak pernah lowat, Kim Jang-cheol berhasil menyelesaikan game legendaris, Paladin of Blood, untuk ke-19 kalinya. Dunia nyata? Apa itu? Yang jelas, dunia maya sudah diakui sebagai tempat tinggal permanennya. Dengan mata yang lebih sayu dari kantong panda dan tawa kecil yang terdengar seperti kemenangan tanpa hadiah, Kim merasa dirinya adalah puncak evolusi umat manusia, yang terkuat, tak terbantahkan, dan pastinya, pengangguran profesional. Di apartemen kecil yang lebih mirip gudang daripada tempat tinggal manusia normal, Kim tetap melanjutkan misi hidupnya, menyentuh langit untuk ke-20 kalinya dalam game yang sama. Menurutnya, naik level adalah panggilan jiwa, dan dia sangat yakin bahwa kekuatan sejati terletak pada angka-angka digital. Layar monitor dengan bangga menampilkan level karakter miliknya, 9.990. Sebuah angka yang membuat gamer lain merasa tidak berguna, dan membuat dewa game pun mulai gelisah. Sambil menekan tombol demi tombol dengan gaya pahlawan tragis, Kim mulai berpikir, mungkinkah level maksimal adalah 9.999? Tapi ya ampun, berapa tahun lagi dia harus mengorbankan hidup sosial untuk itu? Dan seperti game yang terlalu memahami penggunanya, notifikasi muncul dengan pertanyaan yang seolah-olah sudah tahu jawabannya. Apakah Kim ingin memulai untuk ke-20 kalinya? Jelas, tanpa berpikir dua kali, jari Kim sudah menekan. Ya, lebih cepat dari kilat tagihan listrik datang. Namun, alih-alih loading screen biasa, tiba-tiba layar monitor meledak dengan cahaya yang membuat lampu surgawi terasa murahan. Kim hanya bisa terdiam. Otaknya mencoba memahami apakah ini efek spesial, atau panggilan menuju isekai yang sudah ia doakan diam-diam. Dalam waktu kurang dari sekejap, sesuatu yang bisa disebut spirit atau mungkin sisa semangat hidup Kim, tertarik keluar dari tubuhnya. Seperti magnet menarik debu, tubuhnya tetap diam, tapi jiwanya malah melesat menuju layar monitor seperti peluru rindu. Ternyata, cahaya tadi bukan efek lampu LED mahal, tapi portal ke dunia lain, lebih tepatnya, ke dalam dunia game Paladin of Blood. Ya, benar. Dia benar-benar masuk ke dalam gamenya sendiri. Ironi yang begitu kuat. Bahkan Tuhan pun mungkin ikut menepuk jidat. Dengan kecepatan seperti teleportasi diskon, jiwa Kim meluncur bak kucing liar diusir dari dapur. Meski mentalnya sedang pecah berkeping-keping, Kim mencoba tetap tenang. Karena ya, apalagi yang bisa dilakukan saat kamu sadar kamu cuma roh berwarna biru? Melihat bentuk tubuhnya yang bercahaya dan agak transparan, Kim menyimpulkan bahwa ini pastilah wujud jiwa. Setidaknya dia masih bisa berpikir. Itu tanda dia belum sepenuhnya gila. Saat dia terus meluncur dalam kekosongan digital, tiba-tiba pemandangan menara kehidupan muncul. Boom! Dia tahu, dia telah resmi masuk ke dalam Paladin of Blood. Kim menemukan kuburan sang Paladin, dan merasa girang bukan main. Ia yakin, tubuh yang akan ia masuki pasti karakter Kim Chi, karakter level tinggi yang sudah seperti mitos hidup. Hidup abadi dan kekuatan besar, seolah sudah menunggunya dengan tangan terbuka. Lalu ia melihat Kim Chi sedang tertidur dengan pakaian yang, entah kenapa, terlihat sangat imut. Sejenak Kim ragu. Entah karena kostum yang bikin ilfeel, atau karena insting gamernya mendadak goyah. Sayangnya, sebelum bisa menyesali apapun, jiwanya malah belok arah sendiri seperti kendaraan yang sopirnya kabur. Kim kembali melayang cepat ke arah tak dikenal, dan dia hanya bisa pasrah. Tak lama, muncul karakter bernama Tredos, Raja Demon, musuh utama dalam game. Dan seperti skenario karma instan, Kim malah masuk ke tubuh Tredos. Selamat datang di hidup penuh masalah. Tredos sedang duduk di singgasana, memegangi kepala seperti baru sadar cicilan rumah jatuh tempo. Kim yang kini menghuni tubuh itu, langsung menyesal telah meremehkan Kim Chi. Andai saja ia tak sok pilih-pilih tadi, mungkin kini ia hidup bahagia sebagai paladin lucu berkekuatan super.
Sementara itu, Zephyros, seorang karakter lain, sedang berjalan keliling istana seperti satpam lembur. Ia mendengar bisikan mencurigakan, dan seperti karakter penasaran yang tak tahu risiko, ia pun menguping. Ternyata, ruangan tersebut dipenuhi para panglima demon yang sedang rapat dadakan. Tapi bukan rapat biasa, ini adalah pertemuan, mari kita kudeta raja. Mereka sedang mempertimbangkan untuk memenggal kepala Tredos dan membagi kekuasaan seperti warisan tanpa surat wasiat. Tiba-tiba suasana rapat jadi agak tegang. Mereka teringat bahwa Tredos dulu jadi raja dengan memenggal raja sebelumnya. Jadi ya, kemungkinan gagal kudeta bukan mitos. Hartok melontarkan pertanyaan bijak. Bagaimana kalau Tredos belum benar-benar lemah? Dua dari mereka mungkin tak hanya gagal, tapi juga kehilangan nyawa. Sirgi, yang entah kenapa yakin diri, menunjuk Asurat untuk jadi tameng. Tapi Asurat langsung menolak dengan gaya kasarnya dan mengatakan kalau dia jadi tameng, justru Sirgi yang bakal tewas duluan. Sementara itu, Baal hanya lapar. Dari semua rencana dan pengkhianatan, satu-satunya fokusnya adalah perut kosong. Asurat menuntut bukti kelemahan Tredos. Kalau memang raja sudah lembek, mereka sepakat akan menghabisinya. Para panglima tertawa licik seperti aktor sinetron jahat. Dan Baal, lagi-lagi, cuma memikirkan camilan. Zephyros yang sedari tadi menguping, akhirnya memutuskan untuk melapor ke bosnya. Ia menyampaikan bahwa moral pasukan sudah turun drastis. Bahkan beberapa demon malah main gigit-gigitan satu sama lain seperti kucing liar rebutan sarden. Lalu datang kabar puncaknya. Para panglima berencana memenggal kepala Tredos. Selesai sudah hidup tenang yang bahkan belum dimulai. Mendengar kabar itu, wajah Tredos langsung berubah seperti orang yang baru sadar passwordnya dibobol. Keringat mengucur, mata kosong, dan otak panik total. Ia sadar, lemah sedikit saja, nyawanya jadi taruhan. Tiba-tiba, kenangan soal Kimchi muncul lagi. Kenapa tadi tidak memilih karakter itu? Apakah karakter itu memang hanya mayat? Tredos mulai berpikir bahwa menyerang dunia manusia mungkin jadi opsi lebih baik. Setidaknya dia bisa kabur sambil bikin kerusuhan. Zephyros kemudian mengeluarkan sebuah batu merah, dibungkus dengan kain putih seperti kado hari raya versi iblis. Batu itu berisi rekaman dari Jenderal Ogmia, bertajuk Tomb of the Paladin. Tredos langsung panik. Ia tahu, Kimchi itu bukan sekadar karakter. Itu ancaman dengan baju imut dan keinginan mencungkil mata. Ia merasa seperti korban prank level dewa. Tapi ternyata, itu hanya halusinasi. Kimchi tidak muncul, tidak juga mencungkil apapun. Meski begitu, Tredos tetap banjir keringat dan mulai meragukan kewarasannya sendiri. Ia menyimpulkan bahwa semua ini adalah hasil karya gila dari seseorang yang terlalu lama menatap layar game. Tapi yang jelas, ia tidak ingin bertemu Kimchi. Bahkan tidak mau satu zona server pun. Duduk terpaku di singgasana yang kini terasa seperti kursi eksekusi, Tredos sadar bahwa bertahan di sini berarti siap dibunuh oleh para panglima. Tapi kalau ia menyerang manusia, Kimchi mungkin datang dan mengubahnya jadi pajangan museum. Akhirnya, Tredos, yang dulunya gamer ceria bernama Kim, menangis dalam hati. Ini bukan dunia fantasi impian. Ini adalah mimpi buruk digital tanpa tombol keluar. Dan kebahagiaan? Sepertinya dia lupa download ekspansi itu. Tak butuh waktu lama, Tredos mendadak berdiri seperti baru tersetrum ide brilian. Satu-satunya solusi dari semua kekacauan ini adalah dengan menyulap urusan logistik dan menghibur para demon yang mulai sensi karena kelaparan. Zephyros langsung penasaran mau kemana arah hidup Tredos. Tapi alih-alih menjawab dengan elegan, Tredos malah melenggang pergi sambil mengucap maaf, seolah-olah baru sadar kalau Zephyros eksis di situ. Katanya sih, mau lihat tanah buat bertani. Sebuah plot twist mengejutkan dari sosok yang biasanya lebih cocok angkat pedang ketimbang cangkul. Zephyros langsung shock. Kata, maaf, itu seperti mendengar iblis mengucap doa pagi. Menurut standar Zephyros, mendengar kata itu keluar dari mulut Tredos adalah kejadian supranatural yang lebih mengerikan daripada akhir dunia. Tredos jadi bingung. Ia tidak tahu kalau permintaan maaf bisa menyebabkan kejang-kejang logika. Dengan gaya Profesor Kechi yang sedang mengoreksi skripsi, Zephyros langsung menaikkan kacamatanya dan menjudge Tredos adalah paket komplit dari narsistik, arogan, dan minus tata krama. Bagi Zephyros, permintaan maaf dari orang seperti Tredos itu terdengar seperti kutukan, dan ia sangat menyarankan agar itu tidak terjadi lagi demi kesehatan mental bersama. Tredos dalam hati mulai curiga kalau Zephyros punya bakat alami sebagai provokator. Tiba-tiba kenangan muncul layaknya sinetron episode sebelumnya, saat Kim memainkan karakter Gimnya melawan Zephyros sebelum pertarungan terakhir. Dan saat itu Zephyros bilang Raja Demon tidak mood bertarung, lalu menyuruh si pahlawan pulang. Sayangnya sang pahlawan punya cara komunikasi berbeda, yakni menghajar Zephyros tanpa basa-basi. Zephyros pun tumbang, lalu meminta maaf karena terlalu cupu untuk jadi bodyguard.
Dari situlah muncul loyalitas Zephyros terhadap Traidos yang terbilang ekstrim, seperti fans berat yang rela dihina asal bisa dekat idola. Namun ekspresi datar Zephyros tetap tak berubah. Ia hanya menyimpulkan satu hal, langkah Traidos adalah blunder, dan belum pernah ia lihat Raja Demon kehilangan kepercayaan begitu parah dari para demon. Seolah-olah kredibilitas Traidos tinggal tunggu waktu masuk diskon 90%. Dalam hati, Traidos mulai mengumpulkan semua sinonim dari kata menyebalkan, dan melemparkannya ke arah Zephyros. Seakan belum cukup mengganggu, Zephyros mengeluarkan pena dan catatan seperti dosen siap menulis daftar dosa mahasiswa. Ia bertanya, benarkah Traidos mau bertani di wilayah demon? Sebab Zephyros yakin ingatan Traidos setara balon helium, terbang entah kemana. Mendengar itu, darah Traidos mendidih, bukan karena malu, tapi karena ia memang Raja Demon. Tapi anehnya Zephyros tetap setenang es batu, tak ada tanda takut sedikitpun. Mereka akhirnya tiba di lokasi pertanian impian, tanah gersang yang bahkan kaktus pun malas tumbuh. Zephyros dengan cuek mengingatkan bahwa Raja Demon sebelumnya, termasuk Traidos, pernah mencoba bertani di sini dan gagal total. Masalahnya, temperatur di tanah ini lebih modi dari hati mantan. Traidos mengakui bahwa tanah ini memang dijuluki tanah kematian, bukan tanpa alasan. Tapi demi eksistensi dan jatah hidup yang masih ingin dipertahankan, Traidos yakin kekuatannya bisa mengubah nasib lahan ini. Meski dalam hati, ia ingin menulis surat kebencian terhadap dunia pertanian. Sayangnya, bertani kini jadi satu-satunya jalan hidup. Traidos pun duduk seperti petani dadakan dan mulai menggaruk tanah. Tampak seperti menggali harapan dari gurun harapan. Zephyros hanya menatap dalam diam, mungkin sedang memikirkan apakah ini performance art. Dalam kondisi penuh amarah dan krisis identitas, Traidos memasukkan tanah ke mulutnya. Secara tidak langsung, ia mencicipi rasa kekalahan dan ketiadaan nutrisi. Zephyros, dengan jiwa jurnalis investigasi, kembali mencatat sambil menyimpulkan bahwa Raja Demon kini menjelma jadi gelandangan pengunyah tanah. Mendengar itu, kesabaran Traidos mulai menggali kuburannya sendiri. Ia curiga Zephyros sedang menulis biografi penuh fitnah. Zephyros tetap ekspresif seperti tembok dan menjelaskan bahwa ini bagian dari tugasnya, mencatat kisah Raja Demon, terutama sejak kemampuan Traidos makin menurun dan butuh dokumentasi. Dalam hati, Traidos makin ingin mengubah Zephyros jadi pupuk organik. Tanah ini memang menyedihkan. Nol nutrisi, apalagi nitrogen, benar-benar minus. Padahal nitrogen adalah sahabat sejati tanaman. Masalahnya, nitrogen di udara cuma bisa dilihat, bukan dipakai, karena ikatannya terlalu erat seperti pasangan toksik yang susah move on. Manusia sih bisa bikin teknik fiksasi nitrogen lewat kimia, dan itu berhasil bikin revolusi pertanian. Tapi sayangnya, di dunia ini, pabrik pupuk belum buka cabang. Traidos berpikir mereka harus menggunakan mekanisme alam. Zephyros masih menatap seperti patung taman yang ditempatkan untuk mengurangi kejenuhan visual. Traidos menyusun rencana, pakai petir untuk mengubah nitrogen jadi nitrit, lalu biar hujan yang bawa masuk ke tanah. Solusi ini levelnya setara tugas akhir mahasiswa magang di langit. Lalu Traidos ingat, saat Kim melawan Traidos di dalam game, serangan Traidos memakai cara ekstrim. Mencakar tangannya sampai berdarah. Efeknya, ledakan petir dan kelembaban yang membuat tanah jadi subur. Teknik ini seperti digabung dari ilmu pertanian, pengorbanan, dan sedikit kegilaan. Setelah kembali sadar dari lamunan absurdnya, Traidos segera meminta Zephyros mundur, karena bakal ada pertunjukan berdarah. Traidos mulai mencakar tangannya lagi, dan di tengah sakit yang luar biasa, ia merenung apakah Raja Demon sebelumnya melakukan ini tiap hari. Kalau iya, mungkin mereka memang gila. Tapi sebelum bisa lanjut drama internalnya, ia merasa ada yang mengintip. Ternyata para panglima demon sedang bersembunyi di balik pohon, menonton layaknya netizen haus drama. Mereka yakin sekarang adalah waktu tepat karena Traidos terlihat loyo seperti baterai 2%. Traidos pun berteriak, mencoba mengubah rasa sakit jadi sinyal peringatan. Zephyros hanya menanggapi dengan ekspresi defaultnya, lalu menyatakan bahwa kondisi Traidos sekarang sudah 100% lemah. Dalam hati, Traidos merasa Zephyros ini pasti asasin penyamar yang sedang mencoba memprovokasi agar bisa membunuhnya tanpa bersusah payah. Tapi hidup lebih penting daripada harga diri, maka Traidos lanjut mencakar tangannya lebih dalam. Jika harus berdarah-darah agar tetap hidup, ya sudah, angkat cakar dan lanjutkan perjuangan. Cipratan darah akhirnya muncul. Sayangnya, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Dengan wajah sengsara, Traidos mengumpat dan mengelap tangannya sambil menahan sakit. Kesakitan ini sudah melampaui level, tidak enak badan. Tiba-tiba terdengar suara memanggil Traidos, sang Raja Demon. Para panglima demon ternyata mendekat. Hartok, si pengamat ekspresi wajah, bertanya apakah Traidos lagi sakit perut. Traidos terkejut karena ternyata adegan menderitanya ditonton langsung. Sebuah penghinaan terhadap martabat. Di sisi lain,
Tampak Kimchi berdiri dengan pakaian imut dan tatapan kosong ke suatu tempat. Seperti boneka hantu yang gagal move on dari naskah kehidupan. Kimchi teringat bahwa hidupnya sudah seperti DVD yang terus diulang. Lebih dari 10 kali hidup dijalani dan tetap tak ada jawaban. Dulu ia mendapat panggilan tugas misterius. Tapi sekarang panggilan itu menghilang seperti wifi di pedalaman. Tak ada arahan, tak ada tujuan. Kini, yang tersisa hanyalah pertanyaan. Untuk apa ia hidup? Kimchi menatap tangannya sendiri. Mungkin berharap ada barcode jawaban di sana. Dan pada akhirnya, yang bisa ia lakukan hanyalah diam. Seperti patung promo di depan toko yang tutup. Kini di hadapan Chredos, para panglima demon berdiri sambil tertawa, seperti penonton sinetron yang yakin tokoh utamanya akan tewas dalam satu episode. Chredos pun panik, seperti siswa yang baru sadar hari ini ujian matematika. Dengan sorot mata yang sok galak dan senyum sinis yang terlihat seperti sedang menahan kentut, Asurat mulai membuka babak intimidasi. Ia ingin memastikan semua orang ingat bahwa Raja Demon seharusnya adalah yang paling kuat. Chredos langsung memasang wajah menyeramkan, bukan karena berani, tapi karena takutnya sudah mencapai level zombie tanpa emosi. Sayangnya, skillnya masih libur dan belum juga aktif. Asurat ikut gugup, karena wajah Chredos sukses bikin bulu kuduknya jalan-jalan sendiri. Ia menyangka Chredos sedang mengumpulkan kekuatan pamungkas padahal kenyataannya, Chredos cuma mengandalkan ekspresi horor natural. Asurat buru-buru menyunggingkan senyum tipis, semacam taktik diplomasi visual agar tidak terlihat panik. Kemudian, ia mencoba bersikap berani dengan bertanya pada Chredos, apakah ia mampu mengalahkan mereka berempat dalam kondisi low battery. Sayangnya, ketiga temannya malah menghilang dari lain. Dan ketika Asurat menoleh, ternyata mereka sedang main petak umpet di balik pohon. Wajah Asurat langsung pucat seperti tahu isi yang terlalu lama di freezer. Keringat dingin mengalir deras, karena ia baru sadar dijadikan tameng hidup oleh para pengecut berseragam. Sementara itu, ketiga temannya berdalih ingin memantau pertarungan dulu dari balik semak-semak, demi menghindari risiko sakit pinggang. Asurat kesal, tapi ketiga demon itu langsung mengingatkan bahwa mereka memang jahat secara profesional. Zephyros, seperti komentator acara TV yang tidak dibayar, mengangkat tangan dan memunculkan layar pertarungan. Dengan penuh gaya, ia mengingatkan bahwa menurut tradisi, duel ini harus berdarah-darah dan tidak mengenal kata menyerah. Chredos dan Asurat pun terperangah, sebab Zephyros baru saja membuka siaran langsung tanpa aba-aba. Asurat mencoba bernapas dalam-dalam untuk menekan rasa takut. Ia yakin menang karena lawannya tinggal 1 digit stamina. Sementara itu, Chredos kembali panik seperti peserta audisi yang lupa lirik. Ia berpikir keras, sebab kekuatannya sekarang belum cukup bahkan untuk menakuti kecoa. Tiba-tiba Asurat meluncurkan serangan pertama. Chredos langsung flashback ke masa lalu, karena gerakan Asurat identik dengan animasi game yang pernah ia mainkan. Pilihannya antara tusukan atau sayatan, dua-duanya menyakitkan dan sama-sama tidak lucu. Chredos tidak percaya dirinya bisa menghindar. Matanya melotot seperti habis buka dompet dan lupa gajian belum turun. Ia melihat kaki kiri Asurat maju ke depan, sinyal universal kalau ini serangan menusuk. Semuanya terasa sangat familiar, seperti adegan yang sudah diputar 127 kali di game Paladin of Blood. Dulu, Kim, yang kini menjadi Chredos, selalu kalah saat melawan Asurat versi game. Gerakannya terlalu lincah, seperti kecoa pakai sepatu roda. Baru di percobaan ke-128 dan pada hari ke-19, Kim berhasil menang. Itu pun karena ia cuma menghindar tanpa perlawanan, semacam strategi main aman sampai musuh pensiun. Serangan demi serangan diluncurkan Asurat, tapi Chredos berhasil menghindar semuanya dengan santai, padahal keringat dingin sudah seperti air hujan di musim ujian. Anehnya, tidak ada satupun serangan balasan. Hartok dan Sirgi yang menonton dari balik pohon mulai bingung, kenapa tangan Asurat belum robek-robek. Chredos juga heran sendiri, kenapa gerakan Asurat seperti deja vu dari dunia digital. Tapi di kepalanya, ia tahu satu hal, selama gerakan musuh masih bisa ditebak, tidak perlu membuang tenaga untuk melawan. Di sisi lain, ketiga panglima mulai panik, karena melihat Chredos menari-nari menghindari serangan seperti sedang ikut lomba aerobik tingkat distrik. Chredos kini terlihat begitu percaya diri, ekspresinya seperti guru yang tahu semua murid belum belajar. Asurat sampai menggertakkan gigi karena frustasi, tapi yang dilawan malah makin terlihat seperti sedang pemanasan pagi hari. Tanpa pikir panjang, Chredos langsung mencakar tangannya lagi, seperti pemain sinetron yang tidak puas kalau belum berdarah-darah sendiri. Kali ini, efeknya maksimal. Cipratan darahnya seperti efek spesial di film action murahan, berlimpah dan dramatik. Anehnya, darah itu malah sukses bikin Asurat terluka. Bukannya jijik atau minta plaster, Hartok dan Sirgi justru terbelalak seperti baru lihat harga cabai naik 5 kali lipat. Para demon pun mendadak berubah jadi tim yel-yel, memuji Chredos, sang Raja Demon yang akhirnya berhasil bikin Asurat jongkok lemas.
Serangannya bahkan membuat pasir di tanah berhamburan kemana-mana, seperti efek slow motion iklan sabun. Asurat batuk-batuk. Entah karena pasir atau karena harga dirinya terkikis. Sementara itu, Kratos malah tampak bingung, karena Asurat Kok belum mati-mati juga. Merasa ini belum akhir dari drama, Kratos pun meluncurkan serangan darah lagi. Semangatnya seperti peserta lomba panjat pinang yang belum sadar bahwa hadiahnya cuma ember. Ketiga panglima yang masih bersembunyi di balik pohon, mulai menggigil seperti anak kos lihat tagihan listrik. Mereka tahu, ini bukan cuma serangan biasa, tapi level, sengaja bikin luka tapi gak bikin mati. Sangat edukatif. Asurat pun terkapar. Pakaian terbakar, tubuh babak belur, tapi tetap belum mati. Kratos makin frustrasi. Serangannya sudah seperti adegan pamungkas anime, tapi korban masih hidup dan belum mengucapkan kalimat terakhir. Tiba-tiba muncul notifikasi absurd yang menyatakan bahwa pakaian Asurat sudah terbakar habis, dan sekarang ia tampil dalam versi unrated. Notifikasi ini seolah diketik oleh sistem yang terlalu jujur dan kurang sopan. Belum cukup sampai di situ, notifikasi lain menyusul dengan penuh semangat. Sistem baru telah terbuka. Penghapusan inventaris senjata. Bukannya senang, Kratos justru bingung. Dikiranya ini fitur keren. Ternyata isinya cuma daftar baju yang dia pakai. Senjata? Tidak ada. Lengkap seperti laci dapur yang kosong. Sembari melirik Asurat yang masih pingsan dengan posisi tak elegan, Kratos sadar bahwa meskipun dia tidak cukup kuat untuk membunuh Asurat, tapi Asurat jelas punya fitur auto nyala. Pemulihan super yang bisa bikin karakter lain minder. Lalu muncul ide cemerlang. Karena Asurat belum mati, dan serangan darah terus dilakukan, maka Kratos bisa menyuntikkan nitrogen dalam jumlah besar ke tanah. Ya, karena di tengah pertempuran, kesuburan tanah memang sangat prioritas. Kratos pun tertawa puas. Merasa dirinya adalah kombinasi sempurna antara ahli agrikultur dan pembantai berdarah dingin. Melihat ketiga panglima yang masih ngumpet kayak maling listrik negara, Kratos yakin mereka pasti takut setengah mati padanya. Ini kesempatan emas. Kratos lalu memanggil Sirgi, menyuruhnya mengikat Asurat yang telanjang bulat seperti daging kambing di pasar. Sirgi curiga ini bukan perintah normal, tapi bentuk pengkhianatan terhadap martabat. Langkah pertama dalam menyiksa musuh adalah menyiapkan tiang listrik, lalu mengikat musuh ke tiang itu. Bukan untuk eksekusi, tapi untuk proses upgrade lahan. Tepat di saat drama ikat-mengikat berlangsung, Asurat terbangun dan mulai teriak-teriak seperti host acara TV. Meski lemah, dia tetap punya ancaman. Tapi Kratos lebih cepat bereaksi. Langkah 2, serangan darah. Dengan ini, dia bisa mengubah nitrogen di udara jadi nitrat. Rasanya seperti ujian kimia yang hidup. Kratos menyuruh Hartok menyelimuti area dengan kabut setebal mungkin, biar suasananya dramatis dan lebih lembab. Hartok pun berpikir ini metode penyiksaan yang kelewat artistik, basah, beraroma ozon, dan penuh dendam. Hartok memejamkan mata seperti sedang mediasi, lalu mengaktifkan kemampuannya. Kabut menyelimuti seluruh area, seperti efek asap panggung konser boyband. Langkah ketiga, penyebaran kabut. Langkah keempat, lagi-lagi, serangan darah. Penderitaan makin nyata. Tapi, karena ini anime atau mungkin sinetron, Kratos tetap harus terlihat tenang walau rasanya seperti ditusuk tagihan BPJS. Di sudut lain, Zephyros hanya diam datar, menonton dengan ekspresi seperti wasit yang muak tapi profesional. Sementara itu, darah Kratos menyiprat kemana-mana, membuat area seperti lokasi syuting film horor bertema petani psikopat. Baal dan Sirgi tercengang, antara takut dan kagum, mungkin juga lapar. Air, darah, dan petir membentuk simfoni kacau yang nyaringnya melebihi konser rock. Kratos tertawa seperti villain yang baru sadar bahwa ia bisa bikin tanah kaya akan nitrogen. Kini ambisinya bergeser dari pembunuhan menjadi pertanian berkelanjutan. Panen melimpah adalah cita-cita baru. Masih dalam euforia, dia meluncurkan serangan darah lagi. Asurat menggeliat dalam kesakitan, seperti bahan eksperimen gagal. Suasana makin absurd. Petir, darah, kabut, dan air bersatu dalam satu harmoni yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kratos pun mengambil segumpal tanah dengan tangannya yang berbalut kain, seperti petani urban yang baru belajar hidroponik. Dalam pikirannya, dia harus terus menambah nitrogen demi kesuburan lahan. Tapi tanah ini bandel, struktur monofalen yang bahkan ogah menyerap oksigen dan air. Tipikal tanah keras kepala. Tanah yang ideal, pikirnya, adalah yang rapuh dan bertekstur granular, seperti kue nastar yang sukses. Maka, keputusan diambil. Kratos harus membuat pupuk. Dan tidak ada bahan pupuk yang lebih jujur dari kotoran. Dengan semangat membara, Kratos memerintahkan ketiga panglima membawakannya kotoran. Ketiga panglima langsung kehilangan kata-kata, mungkin juga kehilangan harapan. Mereka terheran-heran, bukan karena ide pupuknya, tapi karena jalan pikir Kratos yang baru saja menyatu musuh hidup-hidup, lalu ingin membalurinya dengan kotoran. Kata mereka,
Ini bukan hanya kejam. Ini seni tingkat dewa. Langit cerah. Matahari bersinar terang. Tapi para panglima tahu, hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari ketika pertanian dan kekejaman disatukan dalam satu episode legendaris. Di sisi lain, di tengah hutan yang lebat, Kim Chi sedang berjalan santai di hutan, seperti seseorang yang tidak sadar kalau dia sebenarnya sedang berada di dunia fantasi yang penuh bahaya dan bukan sedang jalan sore di taman bunga. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong, sebuah kejutan yang tidak terlalu mengejutkan di dunia yang hobi sekali menyiksa warganya dengan masalah dadakan. Dari balik semak-semak, muncullah dua pria yang tampak seperti korban baru dari skenario tutorial penyiksaan makhluk mitologi. Mereka tampak benar-benar butuh bantuan, seperti dua orang yang baru saja disadarkan bahwa mereka bukan protagonis cerita. Mereka menatap wajah Kim Chi yang memancarkan aura dingin, namun dengan ketampanan level dewa drama Korea, membuat penampilan itu jadi semacam campuran antara malaikat penolong dan penjual parfum ilegal. Mereka menjelaskan kalau mereka barusan dikeroyok goblin, dan dalam keadaan setengah hidup itu, mereka tetap sempat menawarkan pembayaran, karena kapitalisme memang tak mengenal waktu dan tempat. Tak lama, Kim Chi maju mendekat, menampilkan pakaian indah yang seolah-olah dirancang oleh perancang mode khusus karakter NPC romantis. Lengkap dengan aksesoris berbentuk hati merah di dada, seperti ingin menyampaikan bahwa cinta adalah senjata, dan juga, mungkin jebakan. Kedua pria itu terkejut seperti baru sadar bahwa bantuan mereka datang dari seseorang yang tampangnya kayak pahlawan, tapi bajunya lebih cocok untuk maskot festival Valentine yang nyasar ke hutan. Kim Chi mencoba meyakinkan mereka bahwa dirinya bukan orang jahat, meski pakaiannya berteriak sebaliknya dengan volume maksimal. Namun, usaha meyakinkan itu tidak berjalan mulus, karena memang agak susah mempercayai seseorang yang penampilannya seperti hasil kolaborasi antara pahlawan RPG dan badut ulang tahun. Kemudian Kim Chi bertanya dengan niat tulus, apakah kaki mereka terluka, sambil mempertahankan ekspresi wajah seperti guru yoga yang baru selesai meditasi. Tak lama, tanpa banyak basa-basi, Kim Chi langsung mengangkat salah satu pria ke pundaknya, dengan mudah seperti sedang membawa bantal bulu angsa, bukan manusia dewasa. Ia meminta agar ditunjukkan arah jalan, karena meskipun kuat, dia bukan Google Maps. Kedua pria itu pun langsung auto-puji. Wajar saja, siapa yang tidak terpukau melihat manusia berbaju hati-hati itu mengangkat orang dengan satu tangan, seolah dia sedang mengikuti audisi superhero dengan estetika toko permen. Pria yang dipanggul memperkenalkan dirinya sebagai Rayfaj Asrahan, sementara pria yang satu lagi adalah bawahannya yang bernama Diol Frontera. Salah satu dari mereka penasaran dan menanyakan nama si pahlawan misterius tersebut. Dengan gaya lembut penuh misteri, Kim Chi menjawab dengan sesuatu yang bahkan lebih membingungkan daripada soal matematika di jam pelajaran terakhir. Kim Chi mengatakan bahwa nama aslinya adalah sesuatu yang juga ingin dia ketahui. Dan tepat pada saat itu, suasana mendadak menjadi hening. Bukan karena terharu, tapi karena semua orang, termasuk semesta, sedang mencerna kejadian tadi dengan perasaan campur aduk antara takjub, bingung, dan sedikit ingin tertawa. Istana tampak seperti latar belakang film horor, diselimuti langit jingga dengan ribuan burung beterbangan seperti sedang demo massal mencari pemimpin baru. Di dalam sebuah ruangan, ketiga panglima demon tengah berdiskusi serius, meski topik yang mereka bahas lebih cocok dijadikan acara talk show tengah malam dengan rating sensor penuh. Hartok memulai percakapan dengan pertanyaan eksistensial. Bagaimana cara mengumpulkan kotoran? Apakah mereka harus buang air besar secara kolektif, seperti kegiatan gotong royong warga? Sirgi segera kehilangan selera hidup karena merasa diskusi ini resmi keluar dari akal sehat, dan juga karena topiknya lebih menjijikkan dari kompor kos berumur 3 tahun. Baal, yang tidak kalah santainya, mengaku bahwa sejak terakhir kali makan, entah kapan itu, dirinya tidak bisa buang air besar. Sirgi langsung kaget mendengar pengakuan tersebut dan berusaha keras untuk tidak mendengar lebih jauh soal isi perut temannya yang sebesar itu. Hartok menatap mereka dengan tatapan tajam, layaknya juru parkir yang tidak terima uang kembalian. Ia menyatakan bahwa jika Baal dan Sirgi tidak bisa buang air besar, maka ia tidak akan menyumbangkan kotorannya untuk Tredos. Solusinya, tekan para demon terbawah agar mereka yang bekerja keras di sektor pembuangan. Di desa, suara para demon terdengar pilu. Mereka memohon, seakan tahu bahwa hari ini adalah hari buruk bagi bagian bawah tubuh mereka. Ternyata, sepasukan demon sedang mengantri satu demon pemalu yang sedang berjuang untuk buang air besar. Sayangnya, ia mengaku tidak bisa melakukannya jika ditonton. Sebuah kondisi yang sangat manusiawi, bahkan di dunia demon. Hartok tiba-tiba muncul dengan gaya bos level yang tidak sabaran, mempertanyakan kenapa proses sederhana itu memakan waktu layaknya ritual pemanggilan arwah. Demon itu menjelaskan bahwa meski sudah mencoba dengan tenaga nasionalisme penuh, dirinya tetap tidak bisa buang air besar karena sudah lama tidak makan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Hartok langsung mencekik lehernya, seperti penjahat sinetron yang baru kehilangan logika. Namun,
Dalam kekacauan tersebut, Hartok malah merasa berterima kasih. Bukan karena pencerahan spiritual, tapi karena ide sadis yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Dengan kemampuan membunuhnya, Hartok bersiap mengakhiri hidup sang demon yang malang, yang kini terlihat sangat kesakitan karena lehernya sedang dijadikan alat demonstrasi. Tiba-tiba Baal muncul, memegang tangan Hartok, seperti ingin menghentikan film aksi yang sudah keterlaluan ratingnya. Hartok mendadak bingung, sebuah kondisi langka yang biasanya hanya muncul saat wifi mati. Baal lalu memberikan logika kelas berat. Jika perut demon ditusuk dan isinya kosong, maka bisa dipastikan tidak ada kotoran di dalamnya. Hartok langsung tercerahkan dan melepaskan cengkeramannya. Dalam hatinya, Baal ternyata masih punya otak juga. Tapi karena Hartok bukan makhluk yang bisa berpikir tenang terlalu lama, ia lalu mengusulkan ide baru, memberi makan para demon dengan daging Baal. Baal, yang sudah cukup sabar, akhirnya meledak seperti nasi bungkus yang dipanaskan dalam microwave tertutup. Para demon yang menyaksikan drama ini hanya bisa gemetaran. Bukan karena dingin, tapi karena melihat dua atasan mereka berubah jadi monster duel gladiator edisi lapar. Baal meluapkan amarahnya dengan menghajar Hartok, seolah ingin mengganti semua argumen dengan pukulan logika keras. Di tengah kekacauan yang mulai mirip episode terakhir sinetron, Kratos muncul membawa serangan darah khasnya, bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam episode absurd ini. Baal dan Hartok langsung tersungkur karena serangan tersebut, mungkin sebagai pengingat bahwa mereka bukan tokoh utama. Kembali ke istana, Kratos duduk anggun di singgasananya, menyatakan bahwa mereka butuh kotoran yang bernutrisi tinggi untuk dijadikan pupuk. Zephyros yang kurang update, bertanya apa itu pupuk. Kratos menjelaskan bahwa pupuk adalah bahan yang memberikan nutrisi pada tanah, bukan pengganti cemilan. Biasanya, pupuk dibuat dari abu kayu, rerumputan, tanah, cangkang telur, dan makanan ayam, yang mana terdengar seperti daftar belanja petani level akhir. Untuk abu kayu dan rerumputan, mereka bisa memakai rumah kosong yang sebelumnya ditinggalkan. Masalahnya justru ada di bagian telur dan ayam, dua komoditas langka di tanah demon. Kratos pun meminta Zephyros membawakan peta tanah mereka, mungkin berharap keajaiban logika akan muncul dari situ. Setelah menatap peta, Kratos bergumam seperti gamer yang terlalu tenggelam dalam dunia virtual. Ternyata peta itu sangat mirip dengan yang ia lihat di dalam game, artinya secara sistem, tempat-tempat tersebut bisa diakses jika tahu caranya. Kratos langsung teringat lokasi misterius penuh burung camar versi demon, tempat yang dipenuhi ekskreta dan telur. Sebuah surga kotoran bagi orang-orang nekat. Zephyros langsung paham arah pemikiran bosnya yang absurd namun terstruktur itu. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tempat tersebut dikenal sebagai jurang kematian, tanpa dataran stabil dan bonus ombak ganas bagi yang terpleset. Kratos, dengan pengalaman hidup sebagai gamer sejati, paham bahwa tempat itu tidak bisa diakses oleh pemain biasa, tapi dia bukan pemain biasa. Dengan keyakinan yang setara dengan nekat, Kratos membawa rombongan, Zephyros dan ketiga panglima demon. Mereka tiba di lokasi yang dipenuhi tebing curam, burung camar demon, dan ombak yang seolah siap menghapus data karakter siapapun yang jatuh ke dalamnya. Ketiga panglima hanya bisa bertanya-tanya kenapa mereka dibawa ke tempat horor alam terbuka ini. Dulu, banyak yang mencoba mencuri demon burung camar dan semuanya berakhir sebagai sarapan laut. Kratos berencana memanjat tebing itu sendiri, lalu melempar tas berisi kotoran dan telur ke bawah, sementara yang lain harus menangkapnya seperti lomba tangkap karung di hari kemerdekaan. Sebagai motivasi, Kratos menawarkan makanan sebagai hadiah. Sebuah kata magis yang mampu menyentuh lubuk hati terdalam para demon kelaparan. Baal tampak sangat tertarik, meski ia memilih diam seperti murid yang sok tenang padahal lapar juga. Maklum saja, para demon memang sudah lama puasa paksa karena tanah mereka tak memberi apapun selain batu dan kehampaan. Kratos berdiri di tepi tebing, bersiap memanjat seperti atlet profesional yang hanya punya satu nyawa. Ia teringat bagaimana dalam permainannya, ia telah mencoba 13 kali dan gagal berkali-kali, mati ratusan kali demi satu panjat tebing. Tanpa ragu, ia berlari dan melompat menuju tebing itu. Zephyros dan ketiga panglima hanya bisa menyaksikan dengan ekspresi campuran antara kaget, bingung, dan ingin pulang. Namun yang mengejutkan, Kratos berhasil mendarat di tebing dan mencengkeram erat agar tidak jatuh. Dengan kuku tajam dan tenaga yang layak masuk kompetisi gladiator, ia mulai memanjat tebing itu, satu langkah demi satu langkah, untuk mengejar misi paling aneh dalam sejarah demon, berburu kotoran dan telur camar. Tebing yang tampak gagah ternyata rapuh, seperti kerupuk basi. Kuku tajam Kratos yang biasanya jago mencengkram, kali ini gagal total. Kratos pun meluncur turun dengan gaya yang tak kalah dramatis. Tapi untungnya masih bisa nahan diri supaya nggak langsung nyemplung jadi makanan ikan. Zephyros dan ketiga panglima demon tampak cemas, mungkin mikir, ini orang apa pesulap? Suka muncul, jatuh, lalu hilang. Kratos lalu memerintahkan sistem untuk membuka inventaris peralatannya, kayak mau packing buat liburan ke pantai, tapi liburannya ke tebing maut. Dengan sigap, Kratos melepas semua pakaian sampai nggak tersisa sehelai benang pun.
Bukan berarti dia berubah jadi aktor film dewasa, tapi lebih ke trik memanjat yang cukup nyeleneh. Zephyros dan ketiga Panglima Demon, mereka cuma bisa bengong. Shock berat sampai pikirannya ikut kebasahan. Gak pernah mereka duga, pemimpin mereka bakal show off begitu. Kepala, tangan, dan bokong Tredos jadi highlight yang gak sengaja tapi jelas banget. Mereka menilai, ini bukan cuma menjijikan, tapi juga aneh luar biasa. Tredos, dengan segudang keyakinan, mencoba, menggelinding, tubuhnya naik ke puncak tebing. Sirgi sampai tutup mata, minta ampun, merasa ini pencemaran moral visual yang berat. Tapi sang pemanjat profesional nggak menyerah, pakai pakaian lengkap, terus lepas lagi, kayak main-main, suit on, suit off, versi ekstrim. Teknik unik ini diulang-ulang, sampai sedikit demi sedikit, dengan cara yang benar-benar absurd, Tredos akhirnya mencapai puncak. Dengan bangga, lengkap pakaiannya, ia pamer kalau dunia game dengan inventaris super terbuka dan peta rahasia yang katanya nggak bisa dijangkau orang biasa, ternyata bisa dimanfaatkan buat eksperimen liar dan hasilnya, segalanya mungkin. Baal, si Panglima Demon yang biasanya cuek, langsung tertarik. Dia siap naik ke atas, siap bantu. Zephyros si kaget, berusaha memberi peringatan soal jurang maut itu, tapi sebelum dia selesai, Baal sudah kabur duluan. Tredos cuma bisa geleng-geleng kepala sambil nahan perasaan. Baal lompat dan tergelincir. Dalam detik kritis itu, tangan Tredos muncul, menangkap Baal bak superhero dadakan yang kelelahan. Pegangan tangan ini berat banget sampai Tredos mikir, buat apa aku nolongin musuh nomor satu yang bisa bikin aku mati itu ya? Mendadak ingatan Tredos melayang ke masa lalu. Temannya yang nangis-nangis minta tolong ke Kim Jang Cheol supaya bisa mengumpulkan esai. Profesor di sekolahnya itu galak banget, nggak mau ngasih kesempatan, bikin temannya kayak budak kerja seumur hidup. Tapi Kim Jang Cheol, yang katanya si budak nomor satu, malah pura-pura nggak peduli. Cuekin temannya, takut dicampakan dan rugi sendiri. Drama banget. Sekarang, sambil nahan tangan Baal, Tredos sadar, mungkin ia bisa jadi pahlawan yang dulu dia nggak berani jadi. Kalau dia coba sedikit lebih keras, pakai semua kemampuan yang ada, mungkin dia bisa bikin temannya tersenyum, bukan cuma sedih. Tredos menahan sakit, mengerahkan seluruh tenaga untuk nggak melepas pegangan tangannya. Bunyi tulang patah sempat jadi soundtrack dramatis. Tapi dia tetap berhasil mengangkat Baal dengan satu tangan, dan melemparkannya ke atas tebing, persis seperti aksi superhero yang lelah tapi keren. Baal jatuh tersungkur, tapi selamat. Sementara itu, Tredos berdiri dengan tangan sakit, napas ngos-ngosan dan keringat bercucuran seperti habis lari maraton. Dia tahu, rasa sakit ini lebih ringan dibanding harus menyesal kehilangan pengikut yang sebenarnya penting. Baal pun terkesima, sampai air mata rela keluar karena tersentuh oleh ketulusan Tredos. Seketika, ingatan temannya terlintas lagi, dan rasa menyesal karena dulu tidak menolong temannya datang menghantui Tredos. Ini momen epik, tapi bukan yang biasa, karena jendela status muncul tanpa permisi. Jendela status itu bilang kalau dalam kondisi belum terbiasa jadi Raja Demon, Tredos sudah habis-habisan pakai kekuatannya. Akibatnya, ia mendapatkan rasa sungkan dari Baal, yang katanya si Panglima Demon paling galak. Jendela lain muncul, bilang sistem menghormati pencapaian Tredos dengan mengaktifkan mode bahagia berlimpah untuk tentara Tredos, plus bonus poin besar yang menggoda banget buat dikumpulkan. Tredos jadi semangat dan siap-siap ngumpulin poin bahagia yang katanya udah terbuka akumulasinya. Siapa sangka jadi Raja Demon itu ada bonus gamenya juga, dan ini pasti level up dari drama tebing tadi. Tredos merasa agak familiar dengan poin bahagia itu. Dalam benaknya, poin bahagia terdengar seperti semacam voucher diskon es krim. Dengan penuh harap, ia mulai membayangkan ada gerai es krim tersembunyi di dunia game ini, berharap bisa langsung melahap es krim sepuasnya. Tapi jendela status muncul tiba-tiba dan langsung meremukan mimpinya dengan santai, bilang bahwa es krim itu mustahil ada di dunia game ini. Tredos terkejut bukan main, ternyata jendela status ini bukan cuma buat pajangan, tapi bisa ngomong juga. Canggih juga sistemnya, bisa bikin hidup makin absurd. Jendela status itu melanjutkan, menjelaskan bahwa setiap kali anggota pasukan demon kenyang dan bahagia, Tredos bakal dapat 1 poin bahagia. Poin ini bisa dipakai buat belanja, status, semacam toko upgrade yang sayangnya nggak jual es krim. Tredos yang sedang santai tiba-tiba jadi sadar, ia baru menggunakan 20% dari kekuatan Raja Demon miliknya. Wah, tinggal 80% lagi buat jadi Raja Demon super keren. Tapi untuk naik 1% HP aja harus bayar 50 poin bahagia. Harga yang bikin Tredos meringis. Mahal juga nih. Kira-kira kalau buat beli diskon es krim bisa dapat lebih murah nggak? Jendela status membisikkan kalau poin bahagia juga bisa dipakai untuk upgrade kemampuan. Misalnya serangan darah Tredos yang baru level 1, perlu 250 poin bahagia buat naik level. Tredos cuma bisa pasrah. Sementara kemampuan itu kayak tanaman kaktus di gurun, belum bisa dipakai maksimal.
Tiba-tiba Tredos yang cerdas, atau sok cerdas, punya ide. Kalau ia bisa ngurus pertanian demon dengan baik, panen poin bahagia bakal banjir. Dengan begitu, ia bakal jadi kuat dan peluang bertahan hidupnya makin gede. Jadi, dari Raja Demon yang galak, bisa jadi Raja Petani yang rajin. Sambil menatap Baal yang lagi menitikan air mata haru, Tredos berpikir, mungkin punya orang yang berterima kasih itu memang menyenangkan. Tapi ekspresi senyumnya berubah jadi mengerikan, kayak wajah villain sinetron yang baru saja merencanakan sesuatu. Melihat ekspresi itu, Baal langsung ciut nyalinya. Wajah Tredos itu jelas berkata, kalian semua berhutang nyawa padaku. Kalau ada yang berani protes, siap-siap aja dicabik-cabik. Dari atas tebing, Tredos mengangkat cangkang telur sambil bersemangat, memulai misi unik, mengisi cangkang telur dengan kotoran demon burung camar, lalu melemparkan telur-telur itu ke arah pasukan. Semua diminta menangkapnya dengan cekatan. Kalau ini bukan latihan perang, ini sih latihan ketahanan mental. Zephyros, Sirgi, dan Hartok jelas kaget setengah mati, apalagi saat cangkang telur pecah dan isinya berhamburan ke wajah dan tubuh mereka. Kayaknya kebersihan mereka sudah tamat untuk hari itu. Tredos dengan semangat gila terus melemparkan cangkang telur berisi kotoran, bertekad serius jadi petani demon sejati. Ia perintahkan untuk membuat pupuk kompos dari campuran kotoran burung camar, cangkang telur, abu kayu, dan sedikit tanah ladangnya. Karena Sirgi punya banyak lengan, Tredos menyerahkan tugas menggiling dan mencampur bahan kepada Sirgi. Tapi Sirgi langsung protes keras, merasa tangannya bukan untuk hal kotor seperti itu. Ia adalah tiran berdarah dingin, bukan tukang sampah. Melihat Sirgi ngamuk, Tredos sedikit takut dan mencoba trik lain. Ia menunjuk Asurat yang sedang pingsan dan terikat di tiang listrik, memberi isyarat kalau Sirgi harus tetap tenang seperti Asurat kalau mau selamat. Sirgi yang masih marah besar akhirnya tak berdaya, menggunakan semua lengannya untuk menggiling bahan pupuk kompos itu sambil menggerutu. Tapi siapa yang peduli? Ini dunia Raja Demon, bukan salon. Tredos merasa perlu ekstra hati-hati karena emosi Sirgi meledak-ledak seperti bom waktu. Tapi ia juga sadar kalau dirinya harus maju terus sebagai sang Raja Demon. Langkah berikutnya adalah menyiram pupuk itu. Tredos menyuruh Hartok menyiram kabut dari atas. Tapi Hartok menolak, karena kelembaban ekstra hanya bikin bau pupuk makin tajam dan tidak sedap. Tredos kembali memberi isyarat ke Asurat yang sudah cukup mengenaskan nasibnya. Hartok cepat-cepat nurut, takut berakhir seperti Asurat. Dengan cepat, Hartok menyiram kabut ke pupuk, sementara ia pasang muka paling pasrah dalam hidupnya. Tredos kemudian menilai tingkat kelembaban pupuk sudah pas, sesuai rencananya. Langkah ketiga adalah menumpuk pupuk di tempat kering dan menutupnya dengan selimut bulu burung camar. Namun, pikiran Tredos mulai terganggu. Setelah semua usaha keras, pupuk yang dihasilkan ternyata sedikit sekali. Tredos menyadari, untuk membuat pupuk cukup untuk lahan sebesar itu, dia harus menggerakkan banyak rakyat demon. Sebuah tugas yang terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Akhirnya, Tredos terdiam, menatap ladang kecilnya, tahu betul masih ada bagian yang jauh lebih sulit daripada membuat pupuk, mengelola pasukan demon yang rewel. Namun, tekadnya sudah bulat, ia akan menjalankan semuanya dengan otoritas penuh seorang Raja Demon. Bulan menggantung tinggi, memancarkan cahaya yang tak kalah dramatisnya, sementara angin malam berhembus dingin, menusuk sampai ke tulang. Seolah-olah dunia berkata, ini malam yang cocok untuk drama dan petualangan, atau setidaknya buat angin kedinginan. Cahaya bulan itu jadi satu-satunya sumber penerangan bagi rakyat demon. Soalnya listrik, jangan harap ada. Ini tanah demon, bukan mall modern. Di sebuah gubuk kecil, yang mungkin mirip warung kecil tapi tanpa makanan cepat saji, terbaring seorang anak kecil yang sakit. Ayahnya duduk di samping, tampak seperti versi manusia dari patung batu sambil menunggu dengan penuh harap. Gadis kecil itu bernama Flute. Dia sudah lemah, dengan air mata yang turun seperti air mancur mini, memohon pada ayahnya untuk memberinya makan. Yah, kalau di dunia lain mungkin sederhana, tapi di sini, minta makan bisa jadi drama serius. Flute rindu ibunya, sebuah perasaan yang bikin ayahnya teringat masa lalu kelam. Dulu, ada demon teratas, bertubuh besar dan menyeramkan, yang kelaparan sampai ingin melahap Flute. Bayangkan monster raksasa dengan ekspresi lapar, ala pengunjung warung cepat saji yang belum makan seharian. Flute ketakutan, sampai menangis minta tolong. Demon itu mendekat dengan mulut terbuka lebar, siap menyerang seperti orang yang belum sarapan. Tiba-tiba, muncul seorang wanita yang ternyata ibu Flute, datang untuk melindungi. Demon itu memakannya tanpa basa-basi. Ayah Flute terdiam, kepalanya tertunduk, sedih bukan main. Bagi dia, tanpa Flute, hidupnya rasanya seperti kopi tanpa gula, pahit dan tak berarti. Tiba-tiba, suara dari pintu masuk mengagetkan ayah Flute. Datanglah Tredos, sang Raja Demon, ditemani Zephyros dan Baal.
Mereka muncul seperti bintang tamu yang datang tanpa diundang di acara TV. Tredos bilang, kalau demon itu bisa berteriak, berarti dia masih hidup dan bisa digerakkan. Jadi, Baal disuruh membawa demon itu pergi, seperti kurir yang membawa paket tak diinginkan. Baal segera membawa ayah Flute pergi, meninggalkan Flute yang sedih, merasa kehilangan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi karena sudah ada 20 demon terkumpul, dan masih ada 30 lagi yang menunggu. Ini seperti reuni keluarga demon yang gak diundang. Tredos menoleh ke belakang, melihat Flute yang menangis sambil berlutut, memohon agar ayahnya dikembalikan. Tampak seperti adegan drama melodrama, lengkap dengan soundtrack sedih yang gak terdengar. Tredos menyadari bahwa dia harus melakukan perubahan ekstrim, agar para demon sejahtera. Seketika, Tredos memerintahkan pasukannya untuk menghapus praktik kanibalisme ilegal tanpa ampun, sekaligus meminta Zephyros mengumpulkan para penyintas untuk mulai produksi kompos. Jadi, selain berperang, mereka juga jadi petani dadakan. Siapa sangka Raja Demon juga jago bertani? Ayah Flute berujar kalau tanahnya subur, tapi mereka akan mati karena tak punya bibit. Nasib rakyat demon mirip dengan tukang kebun yang punya tanah, tapi lupa beli benih. Tredos bertanya apakah ayah Flute penasaran apa yang akan mereka tanam. Jadi, dia mengajak ayah Flute ke suatu tempat, dekat pohon di mana 3 panglima demon bersembunyi. Di sana ada bunga ungu misterius, bunga yang kelihatannya lebih eksklusif daripada koleksi tanaman tetangga. Ayah Flute skeptis, bilang akar bunga itu beracun dan bisa menyebabkan sakit sampai mati. Tapi Tredos sudah tahu itu. Malah, dia yakin sudah punya bukti apakah akar itu bisa dimakan, atau malah bakal bikin perut mules berjamaah. Ayah Flute penasaran dengan hasil penelitian Tredos, yang menjawab dengan santai tapi menyeramkan, bahwa saat ini mungkin Flute sedang memakan akar itu. Ekspresi Tredos berubah jadi mengerikan, seperti bos galak yang baru saja menemukan laporan keuangan negatif. Ayah Flute terkejut, lalu berlari ke desa dengan panik, sambil berharap anaknya mendengar. Ia sampai rumah dan berteriak keras agar Flute tidak memakan akar itu. Namun, di dalam rumah sudah ada Zephyros dan Baal, yang sudah duluan menyambut si kecil. Tapi ternyata, Flute baik-baik saja setelah makan akar bunga ungu itu. Dia malah merasa kenyang, seperti baru makan pizza jumbo. Ternyata, sejak kemarin Zephyros dan Baal sudah memberikan akar itu pada Flute, dan si kecil aman-aman saja. Tredos muncul, bertanya apakah ayah Flute mulai percaya padanya. Dia menceritakan bahwa di negeri jauh, manusia berhasil mengubah tanaman beracun itu jadi makanan, mengatasi kelaparan. Jadi, siapa sangka, racun bisa berubah jadi santapan lezat, mirip drama reality show makeover makanan. Dengan penuh keyakinan yang bikin iri, Tredos menyatakan bahwa tanaman itu adalah kentang. Ya, kentang. Makanan sejuta umat, dari demon sampai manusia, jadi solusi darurat ketika lapar melanda. Flute benar-benar merasa beruntung, seperti mendapat diskon besar-besaran di toko serba ada, karena Tredos ternyata memberi kebaikan kepada demon rendahan macam dirinya. Kalau ini ajang reality show, Flute pasti menang kategori paling beruntung. Lalu muncul jendela status, layaknya pop-up iklan yang tak bisa di-skip, memberitahu bahwa beberapa pasukan demon merasakan kebahagiaan perut penuh. Ternyata bukan cuma manusia yang senang kalau perut kenyang, demon juga ikut-ikutan bahagia, meski gaya bahagianya lebih seram. Status HP pun langsung naik. Jendela itu memperlihatkan poin Tredos bertambah 1, kayak dapat bonus poin di game yang bikin semangat naik. Tentu saja, status HP meningkat 1 poin, jadi Tredos sekarang sedikit lebih tahan banting daripada sebelumnya. Tredos tertegun, mungkin karena nggak nyangka bahwa memberi makan demon bisa bikin dirinya tambah kuat. Bisa jadi ini rahasia diet demon yang selama ini belum terungkap. Flute tersenyum lebar, beneran terharu dengan kebaikan Tredos, sang raja demon yang ternyata punya sisi dermawan, setidaknya di bidang pembagian kentang. Tiba-tiba Tredos teringat sesuatu. Dia kembali mengenang demon kecil yang pernah ditemuinya di game, yang ternyata sangat mirip dengan Flute. Kayak 2 gado-gado dari 2 piring berbeda, tapi tetap nyambung. Tredos pun sadar, bahwa jadi raja demon bukan berarti harus selalu memasang muka datar seperti patung perunggu yang lagi ditata ulang. Kadang-kadang senyum juga perlu, walau senyumnya agak serem. Dengan senyum yang sebenarnya bikin merinding, Tredos memikirkan bahwa anak kecil seperti Flute hanya perlu makan banyak agar bisa tumbuh besar dan kuat. Tapi dia tidak sadar kalau senyumannya itu lebih mirip undangan ke pesta horor daripada ajakan makan bareng. Flute pun terkejut dan ketakutan. Dia mulai curiga kalau Tredos ternyata jahat di balik kebaikannya, memberi makan hanya supaya nanti Tredos bisa menjadikan dia hidangan utama. Ide yang bikin orang lain memilih diet ketat. Tredos? Dia cuma tersenyum, tanpa peduli ketakutan Flute. Hari sudah berganti, tapi suasana di sekitar istana tetap mencekam kayak sinetron yang gak pernah tamat. Jauh di dalam wilayah kekuasaan Raja Demon,
Tersembunyi situs arkeologi yang isinya reruntuhan dan artefak, semacam museum terbengkalai tapi tanpa tiket masuk. Dari 5 zona yang ada, tempat ini adalah yang paling jauh dari pusat kerajaan, layaknya parkiran paling ujung yang bikin kaki pegal. Cuaca di sana ekstrim, kayak roller coaster temperatur. Malam dinginnya bisa bikin es krim beku lagi, pagi panasnya bisa bikin kentang goreng lebih cepat matang. Mirip banget sama dataran tinggi Andean, cuma bedanya di sini nggak ada turis selfie pakai topi wall lucu. Penduduk Andean kuno dulu juga punya masalah klasik, kekurangan pangan. Akhirnya, mereka terpaksa makan kentang liar yang penuh racun. Ya, racun. Mereka bahkan gak sadar itu ikan buntal versi tanaman, yang jelas-jelas harus dihindari kalau mau hidup. Tapi kalau bisa dibuat makan racun sambil santai, mereka pasti nyoba. Ayah Flute ngasih kabar ke Raja Demon bahwa semua sudah selesai. Tredos langsung nyuruh Baal untuk menghancurkan semuanya, kayak minta tolong satpam buat bersihin taman dari daun kering. Dengan semangat yang berapi-api, Baal mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan kentang-kentang itu. Gerakannya bikin dentuman keras sampai tanah pun ikutan goyang. Mungkin kaget ada monster besar yang main stomp dance. Baal menghancurkan kentang itu dengan kedua kakinya yang gede banget, kayak gajah lagi nginjak snack sisa. Selama 5 hari, kentang membeku malam hari, cair pagi hari, lalu dihancurkan oleh Meteor Stop versi Baal. Tredos memerintahkan proses itu berulang-ulang. Bekukan, cairkan, hancurkan, evaporasi, kayak dapur sains untuk kentang racun. Proses diulang lagi sampai kentang kering dan dimasak sedikit. Akhirnya kentang siap dimakan. Kentang liar yang sebelumnya jadi momok, sekarang disambut bak selebritas baru. Mereka menamai kentang ini, Chuno, alias kentang yang sudah melewati kursus kelayakan makan. Tredos lalu memerintahkan Zephyros untuk memanggil para petani pembuat kompos. Rupanya, Tredos ingin para pembuat kompos istirahat sambil menikmati Chuno matang, semacam snack time untuk pahlawan kotor tanah. Para pembuat kompos pun berkumpul, berbaris rapi di depan Tredos dan Zephyros. Tredos siap membagikan 2 buah Chuno per orang, karena persediaan memang terbatas, mirip kuota internet yang harus dihemat. Karena persediaan Chuno nggak banyak, Zephyros bertanya apakah akan membuat Chuno lagi. Memberi makan seluruh pasukan demon tentu bukan perkara gampang, kayak bagi-bagi snack di kelas yang nggak cukup. Dengan penuh percaya diri, Tredos bilang tentu saja mereka akan menanam kentang lagi, bahkan bakal melipat gandakan panen ratusan sampai ribuan kali, kayak janji politisi saat kampanye. Sambil memegang Chuno, pasukan pembuat kompos yakin Chuno bisa dimakan karena yang mereka tahu, itu adalah akar beracun. Bahkan ada salah satu keponakan mereka yang meninggal setelah makan makanan semacam itu, jadi wajar kalau mereka curiga. Ayah Flute mencoba meyakinkan mereka bahwa Tredos sudah membuat Chuno aman dimakan, dan Flute sendiri baik-baik saja setelah memakannya. Tapi mereka tetap nggak yakin, apalagi setelah lihat wajah Tredos yang seram. Mereka malah mikir Tredos pengen mereka mati, bukan dari racun kentang, tapi dari tatapan. Dengan cepat, Ayah Flute mengambil sebuah Chuno dan memakannya. Pasukan pembuat kompos terkejut dan panik, hampir kayak nonton orang makan makanan yang jelas-jelas berbahaya. Mereka nggak berhenti panik sampai Ayah Flute menelan Chuno itu. Pasukan pembuat kompos nggak sabar menunggu reaksi. Apakah Ayah Flute bakal jadi zombie kentang atau malah jadi raja kentang baru? Ayah Flute membuktikan Chuno aman dimakan, lalu memuji dan meneriakkan nama Raja Demon. Entah itu pujian tulus atau mungkin refleks survival. Melihat Ayah Flute baik-baik saja, para pembuat kompos langsung menyerbu Chuno dengan cepat. Lapar macam kelaparan setelah puasa. Setelah selesai makan, mereka kembali berbaris di depan Tredos. Salah satu pembuat kompos bilang Tredos benar-benar memberi mereka makanan, seolah baru pertama kali makan kenyang. Salah satu lainnya berteriak bahwa ini nyata. Mungkin takjub seperti nemu diskon besar di toko langganan. Para pembuat kompos sangat bangga dengan Tredos. Mereka bersorak menyebut nama Tredos seperti di konser rock. Tredos cuma terdiam dengan wajah masam, karena bagi Tredos, sorakan itu terdengar seperti suara tablet pencahar, bikin perut gak nyaman dan pengen buru-buru pergi. Dia pengen banget mengganti sorakan itu dengan sesuatu yang lebih berkelas. Zephyros menoleh ke Tredos dan berpikir, Tredos sudah memasak makanan dari tanah tandus tapi wajahnya tetap datar. Mungkin Tredos memang jagonya menghentikan kelaparan jadi tragedi, walau ekspresinya bilang lain. Jendela status muncul lagi, memberitahu Tredos bahwa beberapa pasukan demon merasakan kebahagiaan lezat. Poin Tredos bertambah 50 poin, dan status poin bahagia melonjak jadi 51. Tredos terkejut melihat poinnya bertambah. Senangnya kayak dapat bonus dari bos tanpa disangka. Tredos senang karena bisa naik level sedikit, walau belum sampai jadi superhero kentang. Tapi ketika melihat jendela status, Tredos bingung mau menaikkan status mana dulu. Akhirnya dia putuskan untuk menimbun poin itu saja, mirip orang nabung yang takut kehabisan uang saat butuh. Saat Tredos berpikir membagi pasukan jadi kelompok pembuat kompos dan panen kentang, Zephyros memanggil pasukan untuk memberikan pengumuman. Zephyros menyuruh mereka menyebarkan berita mulut bahwa ada makanan yang tumbuh dari tanah.
Demon manapun yang bawa kentang liar akan dapat tiket makan yang bisa ditukar dengan cuno, semacam program loyalitas kentang. Para pasukan bersorak, kayak nemu oase di gurun pasir. Mereka merasa mendapat harapan hidup baru dan alasan untuk menggali tanah lebih giat. Tredos bergumam dalam hati bahwa Zephyros memang nyebelin, tapi pintar dan paling berguna. Berita mulut menyebar cepat. Rakyat Demon jadi sangat semangat menggali untuk mendapatkan kentang liar. Di sisi lain, meski mengeluh bau, Sirgi dan Hartok terus menggunakan kekuatannya buat bikin kompos. Produksi Cuno pun tetap jalan, meski bau kayak dapur rumah makan eksperimental. Tredos memerintahkan beberapa pasukan Demon untuk mengangkat asurat yang terikat di tiang listrik dan memindahkannya ke tempat lain, kayak mutasi tiang listrik ke lokasi yang lebih strategis. Mereka menancapkan tiang sesuai arahan Tredos. Tak lama, Tredos melakukan serangan darah seperti sebelumnya untuk menambahkan nitrogen ke tanah, semacam pupuk super alami dari darah Demon. Tak lama, kompos sudah siap, dan Tredos berpikir, sekarang waktunya lanjut ke tahap berikutnya. Tredos berpikir bahwa menyebarkan kompos secara merata di seluruh lapangan adalah ide yang brilian, sampai dia sadar lapangannya sebesar lapangan sepak bola plus lapangan basket, dan pasukan petaninya cuma bertahan dengan beberapa butir cuno, cukup buat cemilan, bukan kerja berat. Ini kerjaan brutal, lebih brutal dari ngurus mantan yang belum move on. Asurat yang sudah lemes dan seperti zombie berkata kepada Tredos agar segera membunuh dia sekarang juga. Tapi Tredos buru-buru melakukan serangan darah lagi untuk membungkam asurat, karena suara asurat yang berisik itu lebih mengganggu daripada alarm jam 5 pagi. Tredos lalu berpikir, kalau 4 raja elit surga saja kerja non-stop tanpa makanan pasti pingsan, apalagi pasukan ini. Jadi dia memutuskan untuk duduk santai menunggu, sambil berharap semuanya cepat beres tanpa dia harus jadi tukang ojek kompos. Di dalam istana, Tredos duduk gagah di singgasananya, lalu mikir apakah sudah minta bantuan resmi dari para raja. Zephyros sudah bilang dia sudah ngirim permintaan, tapi para kurir itu belum juga balik. Tredos berpikir, mungkin para kurir pingsan kelaparan di jalan, atau malah berhenti di warung makan dulu. Kalau begini terus, penyebaran kompos bakal gagal total, setara dengan rencana diet yang selalu gagal di hari ketiga. Di zona 1 wilayah Demonkind yang dijuluki tebing kematian, karena banyak tebing curam yang bikin kamu mikir 2 kali buat turun, ada ajudan kerajaan yang lagi laporan ke Raja Demonkind, Sarutul. Si ajudan cerita kalau Tredos mulai bercocok tanam dan berhasil bikin sesuatu yang bisa dimakan. Sarutul langsung curiga, menganggap Tredos cuma takut sama dia dan sengaja menunda peperangan dengan menghindari kelaparan. Bagi Sarutul, semakin banyak demon yang mati, semakin bertambah kekuatannya, semacam gamer yang semakin keren kalau karakternya sering mati. Sarutul, si ayah para hantu dengan janggut sepanjang semak belukar dan tatapan dingin kayak AC ruangan mati, ternyata sudah membunuh kurir yang hendak mengabarkan ke zona 2, 3, dan 4 supaya raja lain gak tahu soal petani dan pasukan yang mulai makan. Dia bilang pasukan Demonkind harus mati kelaparan, bahkan jadi makanan dia sendiri, seperti istilah klasik. Kalau gak bisa jadi pahlawan, ya jadi makanan pahlawan. Dengan jubah gagah dan badan besar yang bisa bikin maling mundur 3 langkah, Sarutul bertekad membunuh Tredos dan jadi raja Demon berikutnya. Dia panggil ajudannya, Pikamir, yang langsung sumringah dapat perintah jahat itu. Malam harinya, semua pasukan Demon pulang ke rumah masing-masing. Cuma asurat yang masih terikat di tiang listrik, kayak hiasan lebaran yang salah tempat. Pikamir datang, dan dengan gaya sok bijak, bilang Tredos kejam karena ninggalin mayat hidup sebagai peringatan. Padahal yang ditinggalin cuma asurat yang kayak zombie baru bangun tidur. Pikamir janji ke asurat bahwa kalau Tredos mati, asurat bakal jadi tangan kanan Sarutul, semacam janji bonus karyawan yang gak pernah ditepati. Lalu Pikamir panggil pasukan hantu dan perintahkan mereka menghancurkan tanah tandus itu sampai gak bisa dipakai buat apa-apa. Kayak pacar yang sengaja bikin semua kenangan jadi drama. Pasukan hantu dengan semangat membara laksanakan perintah. Salah satu hantu yang agak kepo nemu sesuatu yang disebut kompos oleh pengintai, dan Pikamir perintahkan untuk menyebarkannya ke seluruh tanah, sambil dicampur dan dihancurkan sampai tak bersisa. Pikamir ketawa terbahak-bahak, merasa rencana ini jahat banget, kayak villain sinetron yang baru dapat plot twist. Asurat, yang dari tadi cuma ngamatin, cuma bisa diam sambil mikir, ini pada ngapain sih? Kok kayaknya pada bodoh semua? Dia ingat percakapan Tredos dan Zephyros bahwa kompos memang harus dicampur dan dihancurkan benar-benar supaya tanah subur, dan kerjaan ini beratnya bukan main, apalagi dengan lahan seluas gajah nonton konser. Sambil terkekeh kecil, Pikamir yakin rencana mereka bakal sukses menghancurkan Tredos. Sementara Asurat cuma bisa bengong dan mikir, apa yang mereka lakukan sebenarnya? Kok aku yang pusing? Malam berlalu, pagi datang, tapi para pasukan hantu masih sibuk menyebar kompos. Satu hantu sudah mulai mengeluh. Capek bukan main. Gali sana, gali sini, tapi kerjaannya kayak nggak ada habisnya. Mirip orang yang scroll medsos tanpa ujung. Hantu lain langsung ngasih teguran. Jangan ada hantu yang males-malesan.
Seolah-olah hantu bisa dikasih motivasi, ala motivator seminar bisnis. Di sisi lain, hantu bernama 2718 lagi puji-puji, hantu 1341, karena hari itu semangatnya beda dari biasanya yang terkenal pemalas. Hantu 1341 sampai bingung sama dirinya sendiri. Kok bisa tiba-tiba berubah kayak episode drama Korea? Ketika hantu 1341 bilang kalau dia merasa punya tujuan setelah lihat tanah yang sudah dibajak, hantu 2718 cuma diam, mikir dalam hati, dasar hantu bodoh. Pas itu hantu lain malah rame-rame teriak, aku juga mau jadi hantu bodoh. Kayak lomba jadi orang paling konyol di dunia. Tak lama kemudian, matahari mulai muncul dari ufuk timur. Pasukan hantu sama sekali nggak sadar mereka udah terlalu lama kerja keras di ladang. Sampai lupa kalau terbitnya matahari berarti mereka bakal lenyap. Tapi mereka nggak sedih. Malah bangga karena sudah melakukan sesuatu di akhir hidupnya. Ya, minimal gak cuma jadi hantu pengangguran. Begitu matahari benar-benar terbit, pasukan hantu pun menghilang satu persatu. Pikamir, yang pasangannya payung supaya nggak kehujanan sinar matahari, cuma bisa nangis lirih lihat kepergian mereka. Dengan air mata yang mengalir di bawah payung, Pikamir memuji kinerja pasukan hantu dan berharap mereka istirahat dengan damai di tempat yang lebih baik, entah itu surga hantu atau tempat karaoke hantu. Sambil menangis dan mikir keras, Pikamir mulai menghitung langkah berikutnya menanti apa yang akan dilakukan Tredos. Di tempat lain, Tredos dan Zepiros datang ke gudang kentang yang penuh tumpukan kentang setinggi gunung. Tredos bilang, pekerjaannya akan melambat dan makan waktu, karena kentang-kentang itu lagi tidur pulas. Dalam kondisi tidur itu, kentang gak bakal bertunas walau ditanam berkali-kali, sama kayak manusia yang udah kecanduan tidur siang. Kentang tidur dengan damai di bawah tanah, sampai tiba-tiba ada yang narik mereka tanpa peringatan. Shock banget, kentangnya sampai pingsan, ritme biologis mati total, kayak orang yang disenta alarm tapi malah balik tidur lagi. Tredos lalu mikir, kalau kentang disimpan di suhu 4 derajat Celcius selama 2-3 minggu, lalu dipindah ke tempat hangat dan gelap, kentangnya bakal bangun lebih cepat, kayak manusia yang bangun pagi kalau ada promo diskon kopi. Sayangnya, rencana itu harus batal karena Sirgi lagi ngamuk. Sementara Hartok juga lagi cari alasan buat ribut. Jadi Tredos urungkan dulu ide itu supaya gak kena serangan dua arah. Kayak pemain catur yang takut dimatiin kuda dan benteng sekaligus. Tredos lalu mikir, gimana kalau suhu penyimpanan dinaikkan ke 23 derajat Celcius dengan cara bikin para petani squat, biar ruangannya jadi hangat. Tapi langsung sadar, petani-petani itu cepat tumbang. Kayak mahasiswa yang baru kuliah 2 minggu udah pengen libur. Kesal, Tredos akhirnya ngajak Zepiros ke ladang buat ngelakuin apa yang bisa, walaupun cuma kasih nitrogen ke tanah. Kerjaan kelas 3 tapi harus dijalani. Sesampainya di ladang, Tredos kaget berat. Tanah sudah tercampur kompos dengan rapi dan sudah digali sedemikian rupa. Bau kompos yang menusuk hidung sampai bikin Asurat pingsan karena aromanya. Tredos nggak habis pikir, ini kok bisa terjadi? Di balik pohon, Pikamir sedang mengintip ekspresi terkejut Tredos dengan senyum puas. Dia yakin berhasil merusak ladang Tredos. Tapi tiba-tiba Baal datang dan tanpa basa-basi langsung angkat baju Pikamir sampai lehernya tercekik. Pikamir nggak sadar ada Baal di belakangnya. Baal lalu menyeret Pikamir ke hadapan Tredos. Tredos terkejut. Ini ajudan dari daerah tebing kematian datang sendirian setelah panggilan bantuan. Pertanyaan muncul di kepala Tredos. Apa yang dilakukan Pikamir? Belum sempat Pikamir buka suara, Tredos langsung memukul Pikamir. Bagi Tredos, di situasi kayak gini, lebih efisien pukul dulu baru tanya belakangan. Strategi yang pasti bikin dokter hewan bingung. Pikamir membalas dalam hati, Raja Demon memang hebat. Tapi dia nggak akan membuka mulut semudah itu, walau harus mati karenanya. Tredos yang mendengar ini tambah kesal dan memukul lagi. Tapi setelah beberapa pukulan, Tredos merasa dia terlalu kasar dan berhenti. Tiba-tiba muncul jendela status yang ngasih tahu Tredos buat pakai poin bahagia untuk upgrade status. Semua status masih di angka 20%, sementara poin bahagia yang dimiliki ada 51. Tredos pun menghabiskan 50 poin bahagia buat naikkan HP dari 20% ke 30%. Setelah itu, Tredos balik lagi memukul Pikamir. Karena kesakitan, akhirnya Pikamir menyerah dan mau bicara. Sambil menahan sakit, Pikamir akhirnya buka suara, mengaku bahwa ia sengaja mensabotase ladang Tredos sampai semua jadi mati kelaparan. Kalau ini lomba bikin repot, Pikamir pasti juaranya. Dia juga mengungkapkan, si dalang yang menghalangi kurir buat panggil bala bantuan ternyata bukan lain, adalah Raja Sarutul. Ya, raja yang hobinya bikin masalah. Kayak tetangga yang tiap malam bikin keributan tapi susah ditangkap. Di malam yang kelam, Tredos duduk termenung di singgasananya. Menurutnya, tindakan Sarutul ini masuk akal, karena Sarutul memang penyebab kelaparan massal. Zepiros datang dengan teori serius, menyebut ini pengkhianatan terang-terangan, bukan sekadar masalah dapur. Zepiros juga mikir ini kesempatan emas buat menekan Sarutul. Selain itu,
Ini bisa jadi pelajaran buat para demon yang suka ngeluh karena perintah ekspedisi dihentikan. Karena kalau bukan sekarang, Sarutul bakal terus ganggu pertanian mereka kayak tukang parkir liar yang susah diusir. Tredos sampai kepikiran, serangga sebesar Sarutul memang pantas disapu bersih sampai ke akar-akarnya. Zephyros penasaran gimana cara nangkep Sarutul, mengingat si raja punya kemampuan berubah bentuk jadi hantu. Kayak pemain sulap yang jago kabur dari Spot League. Tredos ingat waktu main game, Sarutul bisa teleport ke sudut-sudut peta kematian, bikin mereka main petak umpet tingkat dewa. Kalau terlalu nekat, bisa-bisa malah nyasar ke sarang serangganya. Jadi rencananya adalah memancing serangganya keluar dulu, strategi klasik tapi efektif. Sementara itu, Flute berjalan ke ladang dengan sekop di tangan, menatap Asurat yang terikat di tiang dengan tatapan aneh. Asurat bingung, mungkin merasa seperti bintang tamu di acara, siapa berani lihat, versi demon. Flute menggaruk pipinya, seolah sedang mikir dalih yang pas. Lalu dia menundukkan kepala dan berterima kasih kepada Asurat yang sudah mengorbankan diri demi para demon, karena berkat pengorbanannya mereka bisa mulai menanam makanan lagi. Sekejap Asurat berubah marah, menganggap Flute berani ngejek dirinya, padahal Asurat ini salah satu dari 4 panglima demon yang ditakuti. Flute langsung lari ketakutan, kayak anak kecil yang baru ketahuan maling permen. Dengan amarah membara, Asurat bertekad membunuh Tredos begitu bebas. Tapi belum sempat mewujudkan rencana, terdengar suara Tredos memanggil semua untuk berkumpul. Asurat melihat Tredos yang tampak samar-samar sedang bernyanyi penuh kegirangan, seperti orang yang menang undian berhadiah motor. Di sekitarnya terpampang spanduk ucapan selamat atas pemilihan penangkal petir kedua. Tredos datang bersama pasukan demon, bernyanyi, berjoget, dan teriak-teriak soal perayaan besar. Asurat pun sadar, penangkal petir kedua itu ternyata Pikamir, jadi korban baru dari sirkus Tredos. Asurat tertawa, berharap akhirnya bisa bebas dari kutukan disambar petir siang malam, kayak orang yang pengen bebas dari tagihan listrik. Tak lama, Pikamir yang sudah terikat di tiang persis di samping Asurat diletakkan, bikin Asurat tambah bingung dan merasa kayak nonton drama TV tapi gak ngerti alurnya. Tanpa babeibu, Tredos langsung menyerang dengan serangan darah. Ternyata mereka bukan membebaskan Asurat dan Pikamir, tapi malah menambah penangkal petir kedua, buat keamanan ekstra. Petir menyambar keduanya, bikin Asurat dan Pikamir pingsan, seperti kena efek kejutan listrik dari charger abal-abal. Di sisi lain, Sarutul melihat semua kejadian lewat bola kaca di hadapannya. Ia terkejut setengah mati, lalu ngamuk besar melihat Pikamir sudah jadi penangkal petir. Kayak nonton film horor, tapi pemain utamanya malah jadi korban sendiri. Serangan demi serangan terus dilancarkan Tredos, seperti orang yang baru minum kopi sekarung dan gak mau berhenti bergerak. Kali ini Tredos tampak sangat bersemangat karena penangkal petir mereka bertambah. Seolah-olah mendapat power up dadakan yang bikin semangat makin membara. Sementara itu, Sarutul yang melihat Pikamir diserang terus-menerus sampai terkapar mulai menangis, mempertanyakan berapa banyak serangan lagi yang Pikamir sanggup terima sebelum benar-benar tumbang. Kalau Pikamir ini bukan karakter dalam drama sedih, mungkin sudah minta cuti sakit. Tredos masih gak henti-hentinya melancarkan serangan, kayak tukang parkir yang gak ngerti kata berhenti. Pikamir yang sudah kena serangan bertubi-tubi mulai tampak melemah, kayak baterai ponsel yang sudah di bawah 5%. Membuat Sarutul marah besar dan ingin Tredos segera menghentikan serangannya. Tapi namanya juga lawan keras kepala, pasti nggak bakal nurut. Tiba-tiba Tredos berhenti dan pandangannya teralihkan ke atas sebuah pohon. Ada burung pengintai, persis seperti yang pernah ia lihat di dalam game. Seperti kejadian yang diulang-ulang dalam acara TV favorit yang nggak bisa di-skip. Menyadari hal itu, Tredos sangat marah dan bertekad membuat Sarutul menyesali perbuatannya yang sudah merusak komoditas mereka. Seperti pedagang pasar yang marah karena dagangannya diinjak-injak. Hari sudah berganti. Siang itu matahari bersinar terik seperti hendak memanggang semua makhluk hidup yang berani keluar rumah. Terlihat Flute dengan sekop kecilnya mencoba menggali tanah. Mungkin berharap sekop itu bisa jadi alat sulap. Asurat melihat Flute dan hanya bisa mengerutkan dahi. Tangan kecil Flute yang mencoba menggali tanah tandus dengan sekop mungilnya membuat suasana semakin mirip acara reality show bertema, siapa berani ngorek tanah paling gagal. Asurat yang melihat itu bertanya-tanya apa yang sedang Flute lakukan, karena jelas-jelas ini usaha yang sia-sia. Flute sendiri berniat membantu, karena Raja Demon, 4 Panglima Demon, dan semua orang dewasa sudah kerja keras di ladang, sementara Flute ingin ikut andil walaupun hanya sedikit. Usaha kecil yang manis, walau hasilnya mungkin nol besar. Lalu Asurat mengingatkan bahwa pria yang berdampingan dengan mereka, Pikamir, telah membajak sawah Tredos. Jadi kalau Flute mau membantu, setidaknya lakukan sesuatu yang berguna, bukan cuma menggali tanah tandus yang kentangnya sendiri tidak bertunas. Flute terkagum mendengar itu. Matanya berbinar seolah baru saja dapat penghargaan Nobel, dan tanpa sadar berterima kasih kepada Pikamir yang sudah membajak sawah dan sekarang bertugas sebagai tiang petir. Pikamir tersenyum bangga,
Merasa dirinya dihargai seperti artis papan atas. Asurat? Dia hanya menganggap Pikamir sudah benar-benar gila. Asurat kemudian bertanya-tanya pengaruh apa yang bisa didapat jika Flute membajak sedikit tanah itu. Apa mungkin Flute mengira bisa menumbuhkan sesuatu di tanah tandus? Padahal kentang saja sudah menyerah dan tak bertunas. Belum selesai kalimat itu, Flute tiba-tiba berbalik arah dan berlari seperti dikejar cicak raksasa. Asurat hanya tertawa kecil, meremehkan gadis kecil itu yang tampaknya tidak tahu batas kemampuan dirinya. Di sisi lain, di dalam istana, Tredos dan Zephyros sedang berdiskusi serius, seperti dua manajer yang pusing memikirkan strategi pasar. Zephyros mengaku ragu dengan rencana Tredos. Ia merasa Sarutul pasti tahu ini jebakan, dan bertanya-tanya apakah Sarutul akan datang menyelamatkan Pikamir. Tapi Tredos sudah tahu, Sarutul takkan datang sendiri. Tredos yakin Sarutul hanya akan mengirim pasukannya dulu, dan jika mereka ingin memancing Sarutul, yang harus dilakukan adalah menyapu bersih setiap pasukan yang datang menyerang, seperti tukang sapu yang gak mau ada sampah sisa. Tredos pun memerintahkan seluruh pasukan bersiap, dan kalau ada pasukan Sarutul datang, harus dibunuh semua tanpa ampun, supaya pesan jelas sampai ke Sarutul, bahwa bermain-main itu bukan untuk yang lemah. Baal, yang melihat burung pengintai milik Sarutul, langsung memberi isyarat kepada pasukan untuk segera bersiap. Kayak kapten tim sepak bola yang memanggil pemainnya ke lapangan. Sementara itu, Sarutul mengawasi dari kejauhan dan tertawa kecil, menganggap Tredos terlalu naif kalau mengira pasukannya akan datang begitu saja. Sarutul merasa sayang pada Pikamir yang tertangkap, tapi tujuan sebenarnya adalah menghancurkan ladang Tredos. Serius, kayak orang yang mau nyewa pembunuh bayaran buat urusan rumahan. Di malam hari, Sarutul memerintahkan pasukan hantu yang bernama pasukan Seedling untuk menghancurkan ladang Tredos saat tidak ada seorang pun di sana. Pasukan Seedling yang siap beraksi seperti kelompok Home Invasion, siap memporak-porandakan gudang kentang milik Tredos. Sarutul memerintahkan mereka menghancurkan setiap kentang dengan penuh semangat, bertubi-tubi, seperti sedang lomba adu bantai kentang tercepat. Dengan semangat membara, pasukan Seedling sudah memasuki gudang kentang. Tapi ternyata Tredos sudah menunggu di dalam, kayak orang yang menunggu mau menonton film horor sendirian, siap kaget tapi juga siap balas. Pasukan Seedling terkejut melihat Tredos, nggak nyangka musuh sudah ada di dalam sarangnya. Tredos, yang sudah mengantisipasi kedatangan mereka, menyambut dengan sikap dingin, seperti pelayan restoran bintang 5 yang gak suka tamu nakal. Tredos teringat dalam game yang pernah ia mainkan. Pertemuan pertama dengan pasukan Seedling itu benar-benar membuatnya kalah telak, seperti gamer pemula yang langsung di-sweep di level awal. Penjaga elit Sarutul unit kedua itu datang bukan hanya berbondong-bondong, tapi seperti rombongan tur yang penuh energi, siap bikin onar sekaligus bikin penonton geleng-geleng kepala. Satu sentuhan fisik saja, dan mereka bakal menempel erat seperti perangko di amplop, dengan efek samping membuat para pemain menua dalam sekejap, kayak diserang oleh tukang pangkas rambut tanpa ampun. Lebih parahnya, pasukan Seedling bahkan bisa meniru kemampuan Tredos, seperti murid bandel yang suka nyontek tugas. Tapi Tredos yakin, dia punya jurus ampuh untuk membasmi para hama itu. Caranya? Gunakan elemen petir. Dengan penuh semangat, Tredos mencakar tangannya sendiri, bersiap meluncurkan serangan yang bikin bulu kuduk merinding. Pasukan Seedling panik setengah mati, rencana kabur sudah ada di kepala mereka, karena sadar ini bukan jebakan biasa, ini jebakan berkelas premium. Tapi dengan gaya santai, Tredos bilang, ini belum jebakan yang sebenarnya, sobat. Ketika pasukan Seedling berniat melarikan diri, mereka melihat pintu gudang sudah berlumuran darah. Darah Tredos yang disebar sejak malam sebelumnya, seperti dekorasi horor yang kurang ajar dan bikin suasana makin mencekam. Tredos kembali bersiap menyerang, meletakkan tangan di genangan darah itu dan menyalurkan elemen petir. Seketika, petir menyambar darahnya ke seluruh gudang kentang, membuat ruangan itu berubah jadi sirkuit listrik yang siap bikin jantung deg-degan. Teknik ini bikin para pasukan Seedling makin panik, kayak mahasiswa yang tiba-tiba sadar tugasnya harus dikumpulkan besok pagi. Tredos terus menambah elemen petir. Serangannya semakin dahsyat sampai pasukan Seedling menjerit kesakitan, seolah kena sengatan listrik dari charger abal-abal. Tredos pun berteriak memanggil pasukan petani yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata. Tapi sekarang saatnya mereka unjuk gigi. Tak lama, pasukan petani datang dengan semangat membara, membawa senjata seadanya, dari cangkul sampai sabit, bagaikan grup band yang sudah siap manggung. Pasukan petani menyerang habis-habisan, sambil teriak, panen melimpah. Seolah mereka sedang demo hasil bumi, bukan perang melawan makhluk aneh. Tredos pun berpikir, meski pasukan petani ini kurus kering dan jauh dari keren, jangan remehkan mereka, karena mereka adalah masa akhir permainan, yang menentukan menang kalah. Satu persatu, pasukan Seedling tumbang di tangan para petani. Hama-hama itu tak berdaya, seperti nyamuk yang kena semprotan anti serangga. Tredos tersenyum picik penuh kemenangan, merasa dirinya sudah seperti Raja Demon Alpha yang bengis, cerdas, dan sepenuhnya tak berhati nurani. Dunia ini memang sudah cocok untuknya, pikir Tredos,
sambil menengok ke pasukan Seedling yang masih belum tersentuh oleh serangan petani. Tak mau kehilangan momen, Tredos langsung menyerang pasukan Seedling yang terlewatkan itu. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari arah lain, teriakan Flute yang sedang terjebak di antara tumpukan kentang. Tredos menoleh, bingung sejak kapan ada suara yang nyasar di tengah medan tempur ini. Dia melihat salah satu pasukan Seedling mengarah ke Flute, sementara ayah Flute yang tengah berperang histeris memanggil nama putrinya. Tredos memutuskan, tidak ada ampun, setiap Seedling harus dimusnahkan, termasuk yang sedang berusaha melarikan diri. Dengan sigap, Tredos mengambil sebuah kentang sebagai senjata, bersiap menyerang, tapi kemudian bingung karena jangkauan serangannya tidak sejauh itu. Dengan ide cemerlang, Tredos melempar kentang itu ke arah Seedling, berharap kentang itu bisa jadi proyektil ampuh. Kentang itu menghantam kepala Seedling dan terpental ke tumpukan kentang lain. Seedling pun bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, kentang yang kena kepala Seedling itu mulai bertunas seperti punya kehidupan sendiri. Kentang bertunas itu jatuh ke tumpukan kentang lainnya, dan dalam waktu singkat, pasukan Seedling yang tersisa berhasil kabur. Tredos pun bingung, apa yang baru saja terjadi dengan kentang itu. Kemudian ia tersadar, para Seedling itu mampu mempercepat proses penuaan, bahkan pada kentang. Mereka membuat jam biologi kentang maju lebih cepat, seperti alarm yang salah setting dan berbunyi di tengah malam. Dengan penuh perhatian, Tredos mengangkat gadis kecil itu. Dia tertawa dan memuji Flute, tapi tanpa sadar, wajahnya tampak sangat seram, seperti film-film horor yang baru saja menangkap korban, walau sedang tersenyum. Flute yang melihat wajah Tredos langsung ketakutan, kayak ketemu mantan yang masih nyimpen dendam. Lalu Tredos melepaskan tangannya, membuat Flute terjatuh. Setelah itu, Tredos memanggil pasukan petani untuk membatalkan rencana pemancingan Sarutul, sambil mengambil sebuah kentang sebagai tanda bahwa rencana berikutnya akan lebih menguntungkan. Sekarang, menurut Tredos, lebih baik kalau mereka yang mendobrak masuk rumah Sarutul duluan. Toh, kalau kata pepatah, yang menyerang duluan biasanya yang dapat kentangnya. Hari sudah berganti, matahari bersinar terik seperti spotlight yang gak mau dimatikan, membuat udara di ladang panasnya gak kalah dari oven tanpa pengatur suhu. Asurat yang lagi lemas kayak sisa es krim di piring, mulai bertanya-tanya siapa dirinya dan kenapa dia masih hidup, pertanyaan klasik saat perut mulai nyanyi. Sambil memandang matahari yang indah, Asurat merasa beruntung karena masih diizinkan menikmati kemuliaan itu, walau sebenarnya dia cuma pengen makanan. Tiba-tiba, dari perutnya muncul suara yang lebih keras dari alarm pagi, tanda lapar sudah menyerang penuh semangat, membuat Asurat makin gigih untuk bertahan hidup. Suara memanggil Asurat datang, ternyata Flute datang membawa semangkuk cuno. Flute berterima kasih pada Asurat karena sudah ngasih info tentang kecambah kentang, sampai mereka dibanjiri hadiah cuno kayak dapat traktiran dadakan. Mata Asurat langsung melebar seperti orang yang baru ketemu durian matang. Dia membayangkan Tredos yang sudah mengumpulkan pasukan petani untuk menanam kentang. Kentang liar yang sudah berubah jadi cuno itu terlihat sangat menggoda bagi Asurat yang sudah kelaparan parah. Asurat langsung teriak dalam hati melihat makanan di depannya. Flute yang tahu Asurat lapar, langsung ambil kesempatan membagikan cuno dengan gaya lempar langsung ke mulut Asurat. Asurat pun ngangguk-angguk, berharap kentang itu masuk, bukan malah nyasar. Lemparan pertama meleset, malah kena mata Asurat. Kesal, Asurat siap menghancurkan Flute, tapi Flute nggak mau menyerah, tetap semangat mencoba lagi. Lemparan berikutnya berhasil mendarat mulus di mulut Asurat. Walau beberapa cuno lain masih nyasar ke mata Asurat, bikin dia tambah kocak tapi lapar tetap nomor satu. Asurat buru-buru melahap cuno itu dengan lahap. Rasanya lezat banget setelah puasa panjang yang bikin mood bisa ambyar. Tiba-tiba muncul jendela status yang kasih tahu Tredos bahwa beberapa pasukan Raja Demon lagi menikmati kebahagiaan tingkat maksimal. Poin bahagia Tredos bertambah 1. Totalnya sekarang 302 poin. Mantap, kayak lagi kumpulin poin di game. Sambil lihat jendela status, Tredos mikir mereka punya 300 cuno kali ini, termasuk anggota baru, salah satunya si anak kecil itu. Tapi dia masih penasaran, siapa lagi yang ikut gabung. Tredos lalu bergumam dalam hati, dia bakal kumpulin poin sebanyak-banyaknya buat penaklukan Sarutul. Ambisi level dewa. Dengan penuh semangat, Tredos memanggil pasukan petani dan teriak, panen melimpah. Yang bikin para petani bersorak seperti sedang di festival musik, siap tempur dan membawa senjata seadanya. Mereka sampai di tebing kematian, tempat Sarutul tinggal. Di depan mereka ada jembatan gantung kayu yang goyangnya bikin jantung mau copot. Pasukan hantu yang sadar kehadiran Tredos dan pasukannya, langsung panik dan buru-buru menghancurkan jembatan, berharap bisa bikin lawan gagal lewat. Pasukan hantu tertawa puas, yakin Tredos dan pasukannya bakal nyangkut di depan jurang, kayak pengunjung yang kepleset di kolam renang. Tapi tiba-tiba Tredos melompat ke arah tebing, bikin pasukan hantu dan pasukannya terkejut setengah mati. Mereka pikir Tredos ini orang bodoh yang mau bunuh diri. Pasukan hantu tertawa terbahak-bahak.
menyangka Tredos cuma ngelakuin aksi konyol. Tapi tiba-tiba mereka terdiam. Tatapan mereka nempel ke Tredos. Ternyata Tredos lagi melakukan teknik yang sama seperti waktu dia ambil kotoran burung camar. Teknik yang absurd tapi efektif. Pasukan hantu bingung dan takjub. Berpikir, ini orang gila atau jenius ya? Dengan penuh yakin, Tredos terus melanjutkan tekniknya itu. Membuka pakaiannya sedikit demi sedikit sambil memanjat tebing. Bikin situasi makin absurd. Setelah sampai di atas tebing, Tredos mengenakan pakaiannya kembali dengan gaya dramatis yang bikin para hantu ketakutan setengah mati. Tredos memberi isyarat ke pasukannya bahwa semuanya sudah sesuai rencana. Zephyros cuma diam dengan wajah datar, kayak lagi nonton sinetron yang plotnya biasa aja. Sambil berlari, Tredos berpikir, menurut dirinya, Kim Jang-cheol yang jenius pasti setuju kalau para hantu takut sama kentang. Tapi bagaimana kalau dia maju sendiri tanpa senjata? Sarutul yakin Tredos datang sendirian tanpa kentang terkutuk, dan memerintahkan pasukan hantu untuk maju menyerang. Dia yakin sedikit goresan sudah cukup buat menang. Pasukan hantu maju ke arah Tredos, yang sudah bersiap mengeluarkan jurus pamungkasnya. Teknik yang mungkin bakal bikin semua mikir. Ini baru namanya nekat, bro. Seketika Tredos melompat ke arah tebing dan melakukan teknik lompatan kuantum. Teknik andalannya buat memanjat tebing yang bikin orang bertanya-tanya, apakah dia manusia atau kucing super. Tubuh Tredos tampak nyangkut di dalam tebing, tinggal tangan, setengah badan, dan bokongnya yang masih tampak di luar. Kalau jadi patung modern, ini pasti masterpiece abstrak. Tiba-tiba, dengan gaya yang bikin mata pasukan hantu melotot nggak percaya, Tredos menghilang seolah-olah masuk ke dimensi lain, atau mungkin cuma pura-pura jadi tembok. Pasukan hantu yang melihat aksi ini merasa jijik sekaligus bingung, bertanya-tanya sejak kapan Tredos bisa menembus tembok. Mungkin dia kena cheat kode game. Tredos mengulangi gerakan lompatan kuantum berulang kali, muncul dengan tubuh telanjang, lalu menghilang lagi. Pasukan hantu pun bingung setengah mati. Susah banget menangkap Tredos yang kayak hantu lari-larian di film horor. Tredos teringat game yang dia mainkan. Menghitung pasukan hantu ada 19. Dengan taktik licik, dia mengumpulkan para hantu itu ke satu tempat. Kayak manggil anak-anak buat main petak umpet. Tredos berdiri tegak, diikuti barisan hantu yang siap menyerang. Dia menghela napas panjang, sedikit kelelahan, mungkin lupa bawa botol minum energi. Salah satu hantu nyeletuk dalam hati, Tredos pasti capek, pasti ada batasnya. Tapi Tredos santai saja, bilang kalau dia bukan lagi Raja Demon, melainkan pemain veteran level tinggi yang sudah naik level. Tiba-tiba, Zephyros beraksi, memerintahkan seluruh pasukan petani melempar kentang. Ribuan kentang beterbangan seperti kembang api di festival panen, menghantam Sarutul sampai kentang-kentang itu langsung bertunas. Sementara Tredos berdiri keren, menyambut kentang bertunas yang bakal segera mereka tanam. Momen penuh drama ala penikmat kebun kentang. Awalnya Zephyros ragu dengan rencana Tredos, tapi sekarang dia sadar, Raja Demon memang benar-benar jenius, atau minimal agak gila. Sebelumnya, Tredos bilang ke Zephyros bahwa saat dia menggiring pasukan hantu ke satu tempat, Zephyros harus memimpin pasukan petani mengikuti peta kuno. Di peta itu, tampak jalan buntu, seolah-olah jalan pintas cuma mitos. Tapi Tredos tersenyum licik, bilang ada sesuatu di sana. Ada jalan pintas tersembunyi yang cuma bisa ditemukan orang yang gak takut kotor dan bau tanah. Ketika melewati tebing kematian, sebelum mencapai peta terakhir, Tredos menyisir area dan menemukan tekstur tembok yang beda. Dengan senjatanya, dia menebas tembok itu, membuka pintu rahasia yang ternyata jalan ke koridor mata, tempat pertarungan pertama dengan Sarutul dalam game. Awalnya dia bingung kenapa nggak bisa naik, tapi setelah membersihkan area, jalannya terbuka lebar. Di sana ada ramuan transfigurasi, buah kristal dari keinginan raksasa purba yang sekarat. Katanya siapa yang minum bisa berubah bentuk sesuai keinginan terdalam. Makin canggih, ya? Pasukan petani senang bukan main, melihat kentang bertunas langsung ngumpulin dan siap dibawa ke ladang. Ayah Flute pun bahagia, bisa makan sepuasnya tanpa takut kehabisan stok. Tiba-tiba, Tredos terdiam, ingat masa lalunya waktu jadi Kim Jang-cheol. Saat itu, seorang nenek pernah menawari makanan padanya yang kelaparan. Janji makan malam lezat kalau mau sabar sedikit. Tapi yang dia ingat berikutnya cuma suara sirine ambulans. Udah kayak film drama. Wajah Tredos berubah murung. Lalu dia mengumumkan dengan tegas, siapapun yang menghalangi jalan mereka untuk makan enak, akan mati. Alamak, ancaman makan ini serius. Mendengar itu, pasukan petani langsung sorak penuh semangat, siap berperang demi perut kenyang. Dari arah lain, terdengar suara Baal yang memanggil Raja Demon, bilang Sarutul cukup kuat dan ingin ikut bantu Tredos melawan. Tapi Tredos santai saja, cuma minta Baal pindahin kentang, karena melawan Sarutul tetap tugas dia, sang pemimpin kentang sejati. Di sisi lain, Sarutul lagi asyik menyembah jantung roh beku yang agung, minta bantuan supaya dapat lebih banyak pasukan dan kekuatan. Kayak lagi titip doa ke toko suci. Tiba-tiba Tredos datang dengan tendangan keras, bikin Sarutul jatuh tersungkur sambil pegang hidung. Sarutul bingung,
bertanya-tanya, kok Tredos bisa temukan tempat ini? Tredos dengan ekspresi mengerikan bilang itu bukan hal penting. Yang penting sekarang adalah waktu tepat buat bersih-bersih hama. Misi pemberantasan dimulai. Tredos masih berdiri santai di depan Sarutul, yang jelas-jelas menganggap Tredos ini kayak orang gila karena nekat datang sendirian buat lawan dia. Sarutul pun dengan gaya dramatis mengubah dirinya jadi roh hantu, kayak lagi ngeprank tapi serius. Yakin Tredos belum pernah lihat kekuatan aslinya. Padahal Tredos udah nonton aksi Sarutul ini bukan sekali dua kali, tapi sampai 19 kali, kayak nonton serial drama yang sama berulang-ulang. Dulu waktu Tredos masih main game, dia sempat kejar-kejaran sama Sarutul yang lari ke semua sudut tebing kematian. Tredos juga sempat beres-beres anak buah Sarutul yang jumlahnya segambreng itu, bikin area itu kayak habis didatangi tukang bersih-bersih ekstrim. Sarutul akhirnya kabur ke sebuah ruangan yang penuh aura horor, tempat jantung roh beku bersemayam. Katanya si artefak itu dibuat sama naga kuno. Bayarannya? Nyawa si naga sendiri. Jadi bisa kebayang dinginnya suasana. Sampai-sampai es krim pun iri sama atmosfernya. Sarutul niat banget pakai kekuatan jantung roh beku itu buat manggil bala bantuan. Tapi nahas. Tiba-tiba datanglah sang paladin yang siap ngasih pelajaran terakhir buat Sarutul. Tredos, yang jadi saksi bisu, akhirnya bisa lihat kemampuan asli Sarutul. Lalu dengan penuh gaya, Sarutul berubah jadi pusaran angin, kayak kipas angin besar yang punya dendam. Ternyata, Sarutul gak cuma bisa berubah wujud, tapi juga bisa jadi mode mirror, yang konyol. Dia meniru Tredos sampai ke detil status terakhir. Tredos langsung ingat, di game, karakternya itu sempat max power tapi juga rapuh. Kalau lengah dikit bisa kos satu serangan. Tapi lucunya, Sarutul malah meniru versi Tredos yang dulu, yang jelas jauh dari kata kuat. Tredos pun nyengir sinis dalam hati, karena Sarutul nggak tahu kalau dia malah nyontek versi Tredos yang gak keren. Serangan Sarutul pun mulai, dan tiba-tiba muncul jendela status kayak game RPG, nunjukin Tredos pakai 50 poin bahagia buat nambah kelincahan dari 20% jadi 30%. Dengan gesit, Tredos menghindar seperti pemain sepak bola yang lagi menghindari pelukan kakek-kakek di taman, bikin Sarutul garuk-garuk kepala bingung kenapa pukulannya selalu meleset. Saat Sarutul lengah, Tredos balik nyerang dengan tendangan keras ke perut Sarutul yang bikin si hantu kelihatan kayak habis dipukul bapak-bapak di pasar. Tapi Sarutul tetap gak nyerah, malah ngeluarin pukulan penuh tenaga. Tredos pun balas pakai poin bahagia lagi, naikin kekuatan dari 20% ke 30%. Dengan tangan terkepal, Tredos nangkis pukulan Sarutul, sampai Sarutul malah kesakitan sendiri karena gak nyangka Tredos kuat banget. Tredos lalu ketawa sambil bilang kalau bertani itu juga soal pakai otak, bukan cuma asal pukul. Sarutul jelas gak suka sama ucapan itu, dan langsung teriak sekencang mungkin, kayak lagi lomba nyanyi tanpa mikrofon. Dengan sigap, Tredos ngeluarin 50 poin bahagia lagi buat naikin sihir dan pikiran, masing-masing dari 20% ke 30%. Dalam sekejap, Tredos melepaskan serangan petir andalan yang bikin Sarutul tersambar parah. Sarutul pun berubah jadi gumpalan es yang perlahan mencair, jatuh ke tanah tanpa daya. Tredos tetap berdiri tegap, kayak raja petani yang baru selesai panen besar. Jendela status kembali muncul, nunjukin Tredos naik level dengan bonus status naik semua, dari HP sampai sihir jadi 30%. Tredos sampai terkejut sendiri karena dapat hadiah keren. Kursi Raja Petani lengkap dengan alat-alat bertani canggih. Bagus banget, pikir Tredos, soalnya emang butuh upgrade perlengkapan. Sementara Tredos lagi senyum-senyum dengan kursi barunya, gumpalan air Sarutul yang gak jelas itu tiba-tiba manggil Tredos, kayak tetangga sebelah yang lagi butuh bantuan buat ambil barang di loteng. Sarutul tiba-tiba bertanya apakah Tredos kira pertarungan ini sudah selesai. Lalu tanpa basa-basi langsung memberontak dengan mencoba berubah menjadi sesuatu yang lebih spektakuler. Tapi Tredos? Santai saja, gak kaget sama sekali karena ini sudah pernah dia lihat berulang-ulang di game. Bahkan dia anggap fase kedua di akhir-akhir begitu itu sudah terlalu klise, kayak film superhero yang selalu ada sequel. Dengan tenaga yang berlebihan, Sarutul berubah jadi naga raksasa, lengkap dengan mata merah menyala dan tubuh yang mengerikan seperti tokoh villain utama di film jadul. Sarutul bangga dengan wujud aslinya sebagai naga purba yang jahat, seolah-olah baru saja menunjukkan foto selfie dari liburan ke neraka. Tredos, yang tetap kalem, mengakui kalau melihat langsung wujud itu memang bikin kepala pusing. Serangan Sarutul bukan main. Sarutul jelas bos sebelum zona bos terakhir. Tapi siapa peduli? Tredos tetap tenang, kayak orang yang lagi menunggu antrean kopi. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara gemuruh. Baal datang bersama Zephyros dan pasukan petani, lengkap dengan senjata seadanya, dari sabit sampai cangkul. Mereka siap bertarung kayak lagi demo petani. Tredos pun dengan percaya diri mengumumkan bahwa dirinya dari zona bos terakhir, bikin Sarutul cuma bisa terdiam. Si naga besar itu sadar, lawannya bukan cuma satu, tapi satu pasukan. Sarutul mengusulkan supaya mereka bicara baik-baik. Tapi apa iya? Pasukan petani langsung menyerbu dengan semangat panen yang meledak-ledak. Pukulan demi pukulan menghantam Sarutul,
Sambil para petani berteriak-teriak penuh semangat, merasa kayak habis menang lotre panen kentang. Sementara itu, Tredos mikir dalam hati, sebenarnya dia pengen lawan Sarutul secara fair, tapi kalau Sarutul ngelakuin tingkah kayak badut sirkus, rasanya susah banget buat serius. Tredos juga heran, apa Sarutul ini belum lapar? Soalnya dipukulin terus tapi tetap aja nggak nyerah. Tredos mulai mikir strategi, mungkin kalau serang dengan cara lebih cerdas, Sarutul bisa tumbang lebih cepat. Jendela status muncul, nunjukin Tredos memakai poin bahagia buat panggil tahta Raja Petani. Tinggal 2 poin bahagia tersisa, kayak kuota internet yang mau habis. Tiba-tiba, dari langit turun cahaya hijau terang, membawa kursi baru Tredos lengkap dengan alat bertani. Kursi itu mendarat tepat di tengah pertempuran dengan suara keras, tepat menghantam kepala Sarutul. Kayak kursi malas yang punya dendam. Pasukan petani langsung bersorak, mengakui Tredos sebagai Raja Demon sejati yang bukan cuma bikin Sarutul babak belur, tapi juga punya serangan pamungkas yang gak bisa ditandingi oleh demon rendahan macam mereka. Mereka memuji Tredos bak selebritas panen kentang. Tredos cuma diam sambil ikut-ikutan sorak kemenangan, walau di dalam hati mungkin bertanya-tanya kapan bisa pulang tidur. Sementara itu, di pojokan, Asurat dan Pikamir yang masih terikat di tiang penangkal petir, tampak bingung. Pikamir yang sudah mati karena kekalahan Sarutul, rohnya pergi ke alam baka, meninggalkan Asurat sendirian jadi penangkal petir yang setia. Ladang sudah dibajak, tunas kentang mulai bermunculan indah, bahkan hama yang dulu mengancam panen sudah sirna, bikin semua petani semangat siap menanam. Tredos dan pasukannya pun pulang membawa kentang-kentang bertunas, tidak sabar buat mengolah hasil panen mereka. Namun, saat hendak pulang, terdengar suara aneh dari arah jantung roh beku. Tredos dan Zephyros menoleh, mencari tahu apa yang terjadi. Jendela status muncul, mengabarkan tebing kematian Sarutul sudah diselesaikan 20 kali, bikin Tredos mikir apakah itu termasuk 19 kali yang dia jalani di game. Jendela status juga bilang peristiwa tersembunyi terpicu, dan jantung roh es bergetar, mengeluarkan asap misterius. Seketika jantung roh es itu terbuka, dan Tredos masih bingung sambil garuk-garuk kepala. Dari dalamnya muncul seekor naga kecil yang imut banget, bikin Tredos cukup terkejut. Mereka beradu pandang, dan naga kecil itu mengeluarkan suara imut yang hanya bisa dideskripsikan sebagai Tibon. Kayak naga yang baru belajar ngomong, atau mungkin cuma pengen perhatian. Naga kecil itu kembali mengeluarkan suara, tetap dengan gaya imut yang tidak ada duanya. Tredos pun mendekat, menunjukkan sikap hangat seolah-olah sedang menemui anaknya sendiri, atau setidaknya berharap begitu. Naga kecil, dengan polosnya, langsung menganggap Tredos adalah ayahnya, sebuah asumsi yang cukup berani mengingat ukuran dan aura Tredos yang menyeramkan. Tredos mengulurkan kedua tangannya, menawarkan gendongan. Naga kecil pun langsung digendong, kegirangan seperti bayi yang baru saja dapat pelukan hangat setelah bertahun-tahun merasa sendirian. Naga kecil itu mengingat kembali masa sulit ketika ia menetas dari telur dalam kegelapan yang mencekam, sampai akhirnya, ayahnya datang menyelamatkan. Tredos tertawa kecil melihat makhluk mungil nan menggemaskan itu, tapi ekspresi menakutkan Tredos justru membuat naga kecil itu ketakutan, sampai-sampai memanggil Tredos dengan sebutan papa, berharap ini tidak berakhir seperti cerita horor. Melihat Tredos menggendong naga kecil, pasukan petani langsung bersemangat, bersorak-sorai memprotes dengan semangat khas orang yang sedang lapar, berharap bisa segera mengubah naga itu menjadi lauk makan mereka. Naga kecil, yang semula ceria, berubah murung mendengar suara gemuruh itu, seperti anak kecil yang baru tahu lebaran bakal sepi hadiah. Tredos lalu menenangkan pasukan petani, bilang kalau mereka merawat naga kecil ini sampai besar, mereka bisa dapat lebih banyak daging, sebuah strategi yang terdengar seperti janji money sales yang sebenarnya penuh jebakan. Dengan mata berkilat seperti sedang berusaha menyembunyikan ketakutan, naga kecil berpikir papanya sebenarnya dari awal sudah berencana untuk menjadikannya hidangan utama. Ketakutan yang cukup beralasan, mengingat Tredos bukan tipe ayah yang biasa. Tak lama kemudian, Tredos dan pasukannya tiba di Tanah Demon. Apa yang terlihat sungguh di luar dugaan Tredos. Rakyat Demon sudah menunggu dengan antusias menyambut kembalinya Raja Demon dan pasukannya. Bak fans yang menunggu konser idola mereka. Rakyat Demon menyambut hangat keluarga mereka yang selamat, dan naga kecil merasa kehangatan yang aneh dari semua makhluk itu, sampai-sampai mulai berpikir mereka sebenarnya bukan makhluk menyeramkan. Meski kalau melihat Tredos, hal itu jelas butuh waktu lama untuk diyakini. Sambil menyunggingkan senyum sinis yang khas, Tredos membenarkan bahwa mereka memang masih sangat menyeramkan. Humor dingin ala Raja Demon yang sepertinya bukan untuk semua kalangan. Hari berganti, matahari membakar Tanah Demon sampai terasa seperti di oven. Di dalam istana, naga kecil termenung di sudut ruangan, seperti anak yang menunggu bosnya selesai marah. Ia menoleh ke belakang dan melihat Tredos duduk dengan ekspresi mengerikan, cukup untuk membuat siapapun menggigil. Naga kecil buru-buru memalingkan wajahnya, tubuhnya gemetar kedinginan, ketakutan tanpa henti. Tredos sendiri bingung mau memberi makan apa pada bayi naga itu. Dia pernah dengar bayi naga makan permata,
Tapi di sini permata mentah aja gak ada. Cuma tumpukan besi rongsokan yang siap bikin dapur jadi bengkel. Kemudian Zephyros datang, membawa laporan serius tentang masalah pembangunan trasering. Tredos sudah menebak ini bakal jadi masalah sejak lama. Untuk menanam tanaman, tanah harus dibuat trasering, gundukan berbaris seperti sawah yang indah. Sayangnya, wilayah mereka lebih mirip tambang batu yang gak ada habisnya. Naga kecil berpikir, oh, aku juga bakal kerja sampai mati seperti mereka. Sebuah pikiran yang cukup sinis dari makhluk kecil yang baru lahir. Tredos bergumam bahwa tanah itu bukan ladang, melainkan tambang, dan menyaring bebatuan akan makan waktu lama. Kalau mereka terus kerahkan pasukan sebanyak itu, persediaan Cuno bakal habis secepat kilat. Bahkan bantuan dari raja lain pun gak bakal cukup. Tredos lalu kesal. Kenapa dia gak bisa kayak MC komik lain yang tinggal manggil makhluk aneh dari mana-mana? Kayak wombat yang bisa berguling sambil bersih-bersih batu? Hidup pasti bakal jauh lebih gampang. Lalu Tredos menoleh dan melihat Flute sedang menggali dengan serius. Keringat membasahi wajahnya. Gadis kecil itu gigih sekali. Bikin Tredos cuma bisa diam dan mikir keras bagaimana caranya menyingkirkan bebatuan itu dengan cepat. Tiba-tiba, suara teriakan muncul. Ada angin pedang. Tredos segera melihat pusaran angin kuat yang mendekat ke ladang. Bergerak seperti monster hisap raksasa yang pengen menyapu bersih semua yang ada. Tredos panik, karena dia lupa sama bencana legendaris ini. Dia pernah lihat angin pedang itu di game. Bencana mengerikan yang muncul saat melewati daerah luas terbuka, siap mencabik siapa saja yang terjebak dalam sekejap. Panik? Jelas. Tredos langsung teriak keras. Perintahnya jelas. Semua pasukan petani harus lari sembunyi di balik bebatuan. Kalau gak, ya siap-siap jadi makanan angin pedang. Pasukan petani pun kalang kabut lari, seperti dikejar diskon besar-besaran, nyari tempat perlindungan. Sementara itu, Tredos yang masih gendong naga kecil juga berlari, merasakan angin seperti sedang ngajak adu cepat. Tekanannya kuat sekali. Bencana alam memang musuh bebuyutan para petani, lebih ditakuti daripada ibu mertua. Semua orang berhamburan ke bebatuan besar, tapi Flute malah lari ke arah sebaliknya. Tredos terpana. Apa-apaan nih bocah? Lari ke arah pusaran angin. Ternyata Flute malah nekat lari langsung ke pusaran angin pedang, sambil teriak manggil Asurat. Ayah Flute dan Tredos langsung panik, karena pusaran angin makin mendekat. Sementara Flute malah berlari sambil bilang, "Santuy, aku ini pejuang." Tredos buru-buru menitipkan naga kecil pada ayah Flute. Sambil kejar Flute, dia teriak ke ayah Flute, "Jaga naga kecil ini. Siapapun yang berani sentuh dia, siap-siap dihajar." Baal langsung ikut panik, teriak keras, "Di situ bahaya banget. Pergi ke sana sama dengan cari mati, bro." Tredos tahu betul bahaya itu, tapi dia gak mau kehilangan penangkal petir dan timnya cuma karena ketakutan. Bertani itu bukan cuma soal santai-santai petik apel sambil rebahan. Ini perang habis-habisan melawan bebatuan dan angin pedang. Sementara itu, Asurat nyuruh Flute cabut aja tiang penangkal petir itu. Flute tetap ngotot, tetap berusaha kuat mencabut tiang, kayak lagi ikut lomba tarik tambang. Pusaran angin semakin dekat, Tredos tambah cepat lari ke arah mereka sambil teriak, "Flute, minggir dong, jangan mati muda." Dengan sekali tendangan super, Tredos mematahkan tiang penangkal petir itu. Tiang yang patah bikin Asurat terpental dan jatuh tengkurap, masih terikat di tiang. Tredos melirik ke arah Flute yang berusaha lepasin simpul pengikat. Tapi Asurat udah marah besar, ngumpat sana-sini, bilang simpul itu gak bisa diputus sama 4 panglima demon sekalipun. Asurat juga ngotot suruh Flute pergi dari situ. Tiba-tiba, tangan Flute terlepas dari simpul itu, tapi malah ada yang narik tubuhnya. Ternyata, Tredos Raja Demon lagi angkat Flute, sementara tangan satunya masih memikul Asurat yang terikat tiang. Di sisi lain, naga kecil bergumam, dia bisa ngerasain kekuatan makhluk hidup di sekitar. Tapi ayahnya jelas gak sekuat itu. Kok bisa ya? Dengan segala tenaga yang tersisa, Tredos coba berdiri sambil angkat Asurat dan Flute. Tiang penangkal petir dipikul di bahunya, Flute di tangan kiri, dan dia mulai lari secepat mungkin cari tempat aman. Dari kejauhan, naga kecil tampak cemas. Matanya ngikutin Tredos yang mulai goyah diterpa angin pedang. Tredos mulai kesulitan lari. Tekanan angin makin menggila dan mulai melukai tubuhnya. Dia sadar, ini bukan angin biasa, ini angin pedang yang ganas. Dalam kondisi nyaris tumbang, Tredos langsung peluk Flute erat-erat, melindungi gadis itu dengan tangan sekuat tenaga. Tiang penangkal petir terlepas dari genggamannya, tapi Tredos tetap menggenggam Flute dengan penuh tekad. Melihat ayahnya kesulitan, naga kecil langsung terbang lepas dari genggaman ayah Flute. Dengan sigap, naga kecil terbang ke arah Tredos untuk menyelamatkan. Naga kecil menarik napas panjang, lalu menghembuskan napas sangat kencang dan dingin, kayak AC berjalan yang baru dihidupkan. Hembusannya berhasil melemahkan pusaran angin pedang, membuatnya menjauh dari Tredos, Asurat, dan Flute. Tredos yang terengah-engah langsung berpikir, apa ini? Si kecil pakai hawa dingin buat matiin aliran udara ke atas.
Naga kecil terus nyemburi napas dinginnya. Kerja keras banget demi nyelamatin Kratos, Raja Demon yang dia anggap sebagai papa. Kratos tampak sangat lemah, tapi di hatinya dia bilang, "Jangan mati dulu, si kecil butuh papa." Angin pedang pelan-pelan menjauh, tekanan angin mulai berkurang. Dengan sigap, Baal, Ayah Flute, dan Zephyros datang menyelamatkan mereka bertiga, membawa pergi dari zona bahaya seperti superhero yang datang tepat waktu. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.